Halo sahabat tonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Would You Marry Me. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari seorang wanita bernama Mary. Dia seorang yang bekerja di bidang desain gitu. Setelah menyelesaikan urusan kerjaannya, Mary pergi ke toko perhiasan untuk mengambil sepasang cincin pernikahannya. Tanpa Mary ketahui, calon suaminya bernama Woo-ju sedang berselingkuh dengan Jenny. Jenny adalah rekan kerja Woo-ju. Malam itu di apartemen baru Mary bertelepon dengan ibunya. Dari pembicaraan keduanya, kita mengetahui kalau ibu Mary yang telah membantu Mary serta Woo-ju menyewa apartemen baru tersebut untuk pernikahan keduanya. Namun tiba-tiba saja Mary menemukan ada satu anting wanita di bawah ranjang. Mary juga mendapatkan selai rambut wanita di tempat tidurnya. Wah, gila. Berarti Woo-ju dan Jenny selingkuh di apartemen pengantin baru dong. Tahu diri banget dah cowok begitu. Tanpa menunda, keesokan harinya Mary mengajak Woo-ju untuk berbicara di sebuah kafe. Mary langsung berubah jadi detektif. Mary mendapati ada sebuah akun berinisial Sweet Jenny 97 yang selalu menyukai postingan Woo-ju di sosial media Woo-ju. Mary juga mengeluarkan anting yang kemarin malam dia temukan. Sebagai bukti kalau anting itu adalah anting Sweet Jenny 97. Karena Jenny pernah memakai anting itu di salah satu postingannya. Woo-ju akhirnya mengaku dan mulai meminta maaf kepada Mary. Mengatakan kalau itu hanyalah kesalahan sekali doang. Tapi pada saat yang sama, Jenny mengirimkan foto selfie-nya dan mengajak Woo-ju untuk tidur bareng lagi. Ya, karena kegilaan ini, akhirnya Mary minta putus dari Woo-ju cukup sampai di sini deh. Wanita kayak Mary ini baru bener. Jangan merelakan diri ditipu terus-terusan. Sedangkan di tempat lain, kita melihat seorang pria. Tapi namanya Woo-ju juga. Namun Woo-ju yang ini totally berbeda ya, sahabat tonton. Woo-ju adalah seseorang yang berasal dari keluarga sultan. Dia disuruh pulang kembali ke Korea oleh neneknya, agar Woo-ju bisa menjadi penerus di perusahaan bakery keluarga mereka. Melompat ke 1 bulan kemudian, Woo-ju brengsek serta Mary akhirnya ke pengadilan untuk mengurus perceraian. Itu karena sebelumnya mereka tuh sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Meskipun begitu, Mary tidak menunjukkan patah hatinya kepada Woo-ju. Tapi Mary memberitahu Woo-ju kalau ibunya belum tahu mengenai hal ini. Mary memberikan alasan kalau pernikahan mereka ditunda. Jadi, kalau nanti ibu Mary menelepon Woo-ju, Woo-ju harus mengatakan alasan yang sama. Malam itu, Mary meluapkan emosinya dengan bermain baseball sendirian. Dia mengingat kembali hubungannya dengan Woo-ju dan menangis sejadi-jadinya. Mary berjanji kepada dirinya sendiri akan segera move on dari patah hati ini. Jangan ditangisin deh laki-laki brengsek kayak gitu. Namun, saat kembali ke rumah, Mary tiba-tiba didatangi oleh polisi dan segera pergi ke kantor polisi. Karena ternyata apartemen barunya itu terlibat dalam penipuan sewa. Jadi Mary sudah teken sewa palsu gitu. Sekarang, Mary harus segera pindah dari apartemen tersebut dan menuntut orang yang telah menipunya untuk mendapatkan kembali deposit sewa apartemennya. Tapi masalahnya, orang yang telah menipu Mary itu nggak bisa dilacak keberadaannya. Karena saking frustasinya, Mary menelepon Woo-ju mantannya dong. Tapi Woo-ju sedang asik berkencan dengan Jenny. Jadi dia sama sekali tidak memedulikan musibah yang dialami Mary. Woo-ju menegaskan agar Mary tidak usah mencarinya lagi. Setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan itu, Mary akhirnya menenggelamkan diri dengan minum-minum. Saat tengah malam ketika Mary sedang berjalan pulang, Mary yang mabuk berat malahan menabrak kaca spion mobil Woo-ju si anak sultan. Mary sampai terpental jatuh ke jalan. Melihat Mary yang sepertinya terluka, Woo-ju sultan dengan baik hati memberikan nomor ponselnya agar Mary bisa minta kompensasi gitu di kemudian hari. Namun, ketika Mary melihat nama Woo-ju di ponselnya, Mary yang mabuk langsung melihat Woo-ju sultan sebagai Woo-ju mantannya. Hal ini membuat Mary mengamuk. Dia melampiaskan kemarahannya kepada Woo-ju sultan. Mary bahkan meminta kompensasi sebesar 100 juta won. Gak sampai di sana, Mary membuat keributan besar, mengungkapkan rasa nyesek di hatinya, di mana Woo-ju telah selingkuh, dan bagaimana Mary harus menghadapi ibunya yang belum tahu apapun tentang semua ini. Selagi mengoceh gak karuan gitu, Mary gak sadar udah duduk di sebuah kaktus berduri, yang membuat Mary harus segera dilarikan ke rumah sakit. Secara duri-duri kaktus itu menempel di bagian bokongnya, jadi kan harus dicabutin. Setelah membereskan duri-duri di bokongnya, Woo-ju mengantar Mary pulang. Tentu aja, posisi Mary di dalam mobil nggak seperti pada umumnya. Dia menghadap ke belakang gitu kan. Dalam perjalanan, Mary menjelaskan perilaku gilanya tadi, dan meminta maaf kepada Woo-ju. Intinya semua itu adalah salah paham. Mary kilaf setelah melihat nama Woo-ju itu sama persis dengan nama mantannya. Kemudian Mary meminta agar Woo-ju menepi sebentar, karena Mary merasa mual duduk menghadap ke belakang gitu. Saat turun dari mobil, Mary melihat matahari mulai terbit.
dia mulai melo lagi. Memang kalau orang patah hati, lihat apa aja bisa melo terus ya. Akhirnya setelah melewati drama semalaman ini, Mary pun kembali juga ke rumah lamanya. Dia berterima kasih kepada Woo karena telah mengantarnya pulang dan sebagainya. Di tempat lain, kita melihat tot serba besar sedang melakukan undian. Hadiah utamanya adalah sebuah rumah mewah. Namun terungkaplah di balik semua ini, direktur tot serba tersebut yang bernama Sungu telah mengatur undian utamanya. Sehingga undian utama itu akan diberikan untuk seseorang, yang adalah salah satu klien tot serba tersebut. Tapi saat pengambilan undian, Sungu tidak sengaja menghilangkan kupon milik kliennya, sehingga orang lain yang memenangkan undian tersebut. Tentu saja kita tahu siapa orang yang beruntung itu. Dia adalah Mary. Bagian tim humas tot serba menghubungi Mary untuk meminta beberapa kelengkapan dokumen, mulai dari KTP, surat keterangan tidak memiliki rumah, slip gaji, dan surat pernikahannya. Karena ternyata syarat mendapatkan undian utama adalah pemenang hanya memiliki pendapatan di bawah 80 juta won setahun, dan pengantin baru yang tidak mempunyai rumah. Hal ini membuat Mary jadi kelabakan, tapi dia menyadari kalau surat perceraiannya kemarin itu belum dia serahkan ke pengadilan. Jadi secara online, Mary membatalkan perceraiannya, yang berarti sekarang status Mary masih menikah. Segera setelah Mary mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, Mary mengirimkannya kepada bagian humas tot serba, yang langsung melaporkan hal ini kepada Sungu. Sungu tentu tidak senang dengan hal ini, karena kan nggak sesuai dengan rencana awal Sungu. Jadi Sungu mengharuskan Mary serta suaminya datang berdua ke acara penghargaan tot serba. Mary tentu frustasi dengan aturan tersebut. Dia menanyakan bagaimana jika suaminya nggak bisa datang. Tim humas mengatakan kalau Mary nggak bisa hadir bareng sama suaminya, maka undian harus dibatalkan. Karena tekanan ini, Mary pun berpikir keras. Jadi dia mencoba menghubungi Woo si mantan. Tapi masalahnya, Woo tidak mengangkat telepon Mary. Tambah frustasi lah si Mary kan. Namun, seperti diberikan wangsit dari atas, Mary menemukan cara lain untuk mengklaim hadiahnya, yaitu menjadikan Woo Sultan sebagai suaminya. Secara nama mereka plek-plekan sama loh. Sampai marganya pun sama. Apalagi kan orang tot serba nggak pernah bertemu dengan Woo mantan Mary. Jadi Mary berpikir kalau rencananya ini akan berhasil. Keesokan harinya, Mary mengajak Woo Sultan untuk bertemu. Di sana, Mary bertanya apakah Woo sudah menikah. Dan tanpa aba-aba, Mary segera melamar Woo, menanyakan apakah Woo bersedia menjadi suaminya. Sebelumnya pagi itu, Woo terbangun dari mimpi buruknya. Woo mengenang kecelakaan mobil yang pernah dialaminya. Kecelakaan itu telah menewaskan kedua orang tuanya. Woo terbangun dengan sangat gelisah. Kembali ke kafe, di mana Mary melamar Woo secara mendadak. Tentu saja, Woo menganggap Mary gila dengan melamarnya seperti itu. Secara mereka kan orang asing satu sama lain. Tapi Mary mendesak agar Woo mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Ketika Woo setuju untuk mendengarkan penjelasan Mary jadi takut memberitahu Woo tentang undian hadiah tersebut. Jadi Mary cuma meminta tolong agar Woo mau menjadi suami pura-puranya sehari saja. Woo setuju untuk datang ke tot serba Beauty hari Sabtu besok pukul 3 sore seperti yang Mary inginkan. Tapi Woo memperingatkan Mary agar tidak merencanakan hal buruk yang melibatkan dirinya. Sementara itu di perusahaan, Nenek Go yang adalah nenek Woo menyuruh sekretaris Jang menantunya untuk mengangkat Woo sebagai kepala tim pemasaran. Tentu saja hal ini membuat Mion merasa kesal. Mion adalah istri sekretaris Jang dan putri Nenek Go. Mion kesal karena posisi kepala tim pemasaran sebenarnya adalah posisi Ungsu. Ungsu adalah putra Mion serta sekretaris Jang. Tapi Nenek Go tidak peduli. Dia tetap ngekeh untuk memberikan Woo posisi tersebut. Kemudian Woo menemui temannya bernama Jin Kyung. Jin Kyung adalah seorang dokter. Dia sempat merawat Mary akibat kaktus kemarin itu. Pada saat yang sama, seorang anak kecil perempuan berlarian di sekitaran mereka dan terjatuh. Lalu ketika Woo hendak menolong anak kecil itu, Woo melihat gantungan boneka di tas anak tersebut. Hal ini mengingatkan Woo pada hadiah masa kecil yang Woo terima dari seorang gadis tak dikenal. Ketika Woo berada di kantor polisi setelah kecelakaan mobil. Sepertinya gadis itu adalah cinta pertama Woo. Keesokan harinya, Woo mulai kerja di perusahaan. Woo menyapa sekretaris Jang, berterima kasih kepada pamannya karena selama ini telah merawat Woo setelah kedua orang tuanya meninggal. Kemudian sekretaris Jang dengan ramah memperkenalkan Woo kepada tim pemasarannya. Ada Sunhee, Wonsuk, dan Sejung. Agak curiga deh sama sekretaris Jang ini. Dalam merapat, Sunhee dengan cakap mempresentasikan tentang salah satu menu di bakery perusahaan. Tapi tiba-tiba, Ungsu mengatakan kalau ada masalah hak cipta dengan kemasan menu tersebut. Ungsu segera menuduh Woo telah lalai dan amatir dalam bekerja. Karena hal ini, Woo segera meminta maaf di depan semua orang dan berjanji akan menghubungi perusahaan desain, memperpanjang kontrak dan menangani masalah.
Demi menyelesaikan masalah hak cipta ini, Sejong segera menelepon perusahaan desain terkait. Dan Sejong serta tim pemasaran lain terkejut ketika mengetahui kalau perusahaan desain meminta 50 juta won. Mendengar hal ini, Woo-ju bertekad untuk datang sendiri ke perusahaan desain tersebut agar dapat bernegosiasi lebih lanjut. Siang itu, Mary mendatangi rumah Woo-ju mantannya. Mary bertemu dengan ibu dan adik Woo-ju. Di sana, Mary menanyakan keberadaan Woo-ju karena Mary nggak bisa menghubungi Woo-ju. Namun, ibu Woo-ju malahan terus-menerus menghina, merendahkan, serta mengejek Mary dan ibunya. Aduh, untung sih Mary nggak nikah sama Woo-ju yang ini. Intinya, keluarga Woo-ju sangat senang Woo-ju putus sama Mary. Keluarga Woo-ju juga tidak peduli dengan musibah penipuan apartemen yang Mary alami, lalu segera mengusir Mary dari rumah mereka. Sebelum Mary pergi, Mary membalas perkataan ibu Woo-ju dengan mengatakan kalau dia tahu kenapa Woo-ju menjadi bajingan kayak gini. Semua itu pasti keturunan dari orang tuanya. Dengan segera, ibu Woo-ju hendak menampar Mary, tapi Mary menangkisnya dan bahkan mengancamnya. Kalau sampai ibu Woo-ju berani menampar Mary, Mary akan membuat poster di lingkungan rumah Woo-ju yang menyatakan ayah Woo-ju dipecat dari perusahaan karena telah melecehkan asistennya. Mantap Mary, udah paling bener tinggalin deh keluarga kayak gini. Asli, toksik banget. Setelah itu Mary pergi ke perusahaan bakery dan terkejut mendapati kalau Woo-ju yang kemarin dilamarnya ada di depan matanya. Tentu saja, Woo-ju juga kaget melihat Mary yang adalah dirut dari perusahaan desain. Woo-ju kemudian mengungkapkan kalau harga yang Mary tetapkan terlalu tinggi, serta menawarkan kalau Mary bersedia menurunkan harganya, maka ke depannya perusahaan desain Mary akan dipakai lagi untuk desain selanjutnya. Tanpa banyak perlawanan, Mary segera menyetujui persyaratan dari Woo-ju. Namun Mary hendak mengajukan syarat lainnya dan meminta berbicara berdua dengan Woo-ju. Tentu saja, syaratnya adalah Woo-ju harus menjadi suami Mary. Apalagi saat ini Woo-ju juga butuh bantuan Mary kan? Jadi macam simbiosis mutualisme gitulah. Tapi Woo-ju tetap nggak mau. Dia segera mengakhiri percakapan tersebut. Hal ini tentu membuat Mary kelabakan. Jadi dia akhirnya keceplosan mengatakan kondisinya, di mana dirinya telah mengalami penipuan sewa apartemen dan sekarang memenangkan undian rumah mewah. Dengan syarat harus bawa suami untuk mengklaimnya. Pada saat yang sama, Woo-ju mendapatkan SMS dari Ung-su yang memperingatkannya kalau Woo-ju gagal dalam negosiasi ini, maka Woo-ju harus mengundurkan diri dari posisinya sekarang. Woo-ju juga jadi teringat bagaimana Nenek Go sangat mendukung dan mempercayai dirinya. Raut muka Woo-ju pun langsung berubah, dan akhirnya kita tahu apa yang terjadi. Hari Sabtu sore, Woo-ju serta Mary pergi ke Toserba Beauty untuk mengklaim hadiah utamanya. Woo-ju memperingatkan Mary, kalau yang Mary lakukan ini adalah penipuan, dan bahaya kalau sampai ketahuan kan? Apalagi kalau Woo-ju asli tahu. Namun Mary menenangkan Woo-ju karena Woo-ju asli sudah nggak peduli. Serta Mary juga akan segera menjual rumah mewah tersebut. Jadi nggak ada jejak lagi tuh intinya. Akhirnya, Woo-ju serta Mary bertemu juga dengan ketua tim Humas Toserba. Namun mereka berdua segera terkejut ketika ketua tim Humas memberitahu kalau penerimaan undian utama akan diberitakan di koran dan televisi. Tentu saja, Mary serta Woo-ju syok berat dengan hal ini. Tapi ketua tim Humas tetap aja ngekeh kalau penerimaan hadiah harus dipublikasikan. Titik. Karena hal ini, Woo-ju segera putar otak. Dia pura-pura menerima telepon dari seseorang. Dalam percakapan palsu itu, Woo-ju seolah-olah kena penyakit menular yang parah lah gitu. Maka karena itu, Woo-ju dan Mary akhirnya berfoto dengan menggunakan masker. Tentu saja, hal ini dilakukan untuk menutupi wajah asli mereka, supaya publik nggak tahu kan gitu. Setelah acara foto-foto selesai, Sekretaris Sungu mendatangi Mary, memberikannya simbolis kunci emas, karena telah memenangkan hadiah utama rumah mewah. Kemudian Mary juga diminta untuk tanda tangan telah menerima hadiah tersebut. Sebelum tanda tangan, ada ketentuan di baliknya. Tapi Mary tidak membaca ketentuan itu dan langsung aja tanda tangan. Kemudian Sekretaris Sungu yang bernama Sang Hyun mengantar Mary dan Woo-ju ke kompleks rumah mewah itu. Dalam perjalanan, Sang Hyun menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Toserba Beauty membangun kompleks rumah mewah itu. Dan biasanya ditinggali oleh orang-orang penting, artis serta kalangan atas. Tentu saja Mary sangat tertarik dengan penjelasan itu. Namun berbeda sama Woo-ju. Dia sih nggak peduli banget secara dia kan dari keluarga sultan. Akhirnya Mary serta Woo-ju sampai juga di rumah baru mereka. Wah, beneran deh, itu rumah bagus banget. Udah fully furnished dan smart home. Rumah tersebut juga memiliki halaman yang begitu besar. Setelah beberapa saat melihat-lihat, Sang Hyun bertanya, kapan Mary dan Woo-ju akan pindah ke rumah tersebut? Mary menjawab dengan tegas kalau mereka akan segera menjual rumah itu, karena kompleks ini jauh dari tempat kerja mereka. Sang Hyun yang mendengar itu menjawab, kalau mereka nggak bisa menjual rumahnya sekarang. Ternyata di ketentuan penerimaan hadiah, rumah itu nggak bisa dijual sebelum 3 bulan terlewati. Jadi selama 3 bulan, Mary serta Woo-ju nggak boleh bercerai.
Karena kalau mereka bercerai, mereka akan batal menerima hadiah rumah tersebut. Sang Hyun juga menegaskan kalau akan ada inspeksi berkala selama 3 bulan. Intinya, To serba mau memastikan kalau Mary dan Woo Ju bukanlah pasangan tipu-tipu. Sang Hyun lalu menambahkan kalau dirinya tinggal di seberang rumah baru Mary, yang berarti mereka akan jadi tetangga. Makin streslah Mary serta Woo Ju mendengar hal ini. Lalu ketika Sang Hyun pamit untuk berganti baju sebentar ke rumahnya, Mary dan Woo Ju mulai berpikir keras bagaimana mereka akan menghadapi situasi ini sekarang. Woo Ju lalu mengomel, membentak Mary agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia menyuruh Mary untuk tidak tinggal di rumah itu, kemudian dengan marah pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan, Woo Ju jadi menyesal atas perkataannya, sehingga dia menelepon Mary untuk meminta maaf. Namun pada saat yang sama, Woo Ju tidak sengaja bertemu dengan Mion dan Ungsu. Pada waktu itu juga, Sang Hyun keluar dari rumahnya dan kembali bertemu dengan Woo Ju. Woo Ju yang melihat Sang Hyun segera mengajaknya pergi. Tapi Sang Hyun malah menanyakan keberadaan istri Woo Ju di depan Mion serta Ungsu. Hal ini tentu membuat mereka bertanya-tanya. Belum lagi Mary. Dia malahan keluar dari rumah untuk menemui Woo Ju. Waduh, kok jadi gaburkan gini semuanya? Ketika melihat Mary, Woo Ju segera mengeluarkan jurus tangannya, memberikan Mary isyarat untuk pergi dari sana. Untung aja Mary mengerti dan langsung ngibrit bersembunyi. Setelah melihat Mary pergi, Woo Ju juga segera menarik Sang Hyun pergi. Meskipun tante dan sepupu Woo Ju bingung dengan semua ini, mereka tetap lega Woo Ju pergi meninggalkan mereka. Karena ternyata Mion serta Ungsu bertekad untuk memberikan sesajen kepada salah satu rekan bisnis perusahaan yang tinggal di kompleks tersebut. Malam itu, Woo Ju dan Mary teleponan. Woo Ju menjelaskan kalau tadi siang Mary diminta pergi karena ada kerabat Woo Ju di sana. Woo Ju juga mengungkapkan kalau urusan mereka sudah selesai sampai di sini. Keesokan harinya, nenek Woo Ju diperiksa kesehatan oleh Jin Kyung. Melihat kesehatan nenek Woo Ju yang menurun, Direktur Yoon yang adalah ayah Jin Kyung menasihati nenek Woo Ju agar lebih menjaga kesehatannya. Kemudian, nenek Woo Ju menanyakan apakah Jin Kyung sudah punya pacar. Tanpa ragu, Direktur Yoon menjawab kalau Jin Kyung masih menyukai cinta monyetnya dari dulu. Tentu saja, maksudnya adalah Woo Ju. Mendengar pengakuan itu, nenek Woo Ju sangat senang menerima Jin Kyung sebagai menantunya kelak. Sementara itu di perusahaan bakery, Pak Ko menemui Pak Jang yang adalah paman Woo Ju. Pak Ko melaporkan kalau perusahaan J Consulting sepertinya menggelapkan dana. Padahal perusahaan bakery sudah banyak mentransfer dana ke J Consulting agar J Consulting membangun pabrik bakery di Amerika. Mendengar laporan dari Pak Ko, raut wajah Pak Jang tiba-tiba berubah. Dia bertanya siapa saja yang sudah tahu tentang hal ini. Pak Ko menjawab kalau hanya dirinya aja yang tahu. Sebagai tanggapan, Pak Jang meminta agar Pak Ko merahasiakan hal ini dari siapapun, sementara Pak Jang yang akan membereskannya. Sepertinya Pak Jang ada hubungannya dengan perusahaan J Consulting. Sedangkan Mary, dia terus berusaha mencari tempat hunian baru. Tapi karena harganya yang terlalu mahal, Mary pun tidak sanggup membayarnya. Mary lalu menghubungi teman dekatnya yang bernama Gyeonghwa. Namun sayangnya, Gyeonghwa sekarang sudah masuk ke militer. Jadi Mary nggak bisa numpang tinggal bersamanya. Kemudian saat sedang berjalan-jalan, Mary menemukan brosur sebuah motel. Karena tidak ada pilihan lain malam itu, Mary pun pergi ke motel yang tertera di brosur. Meskipun Mary sangat tidak suka dengan kamar yang terlihat kotor, Mary tetap bertekad tinggal di sana sampai 3 bulan terlewati. Karena kan rumah mewah baru bisa dijual setelah 3 bulan. Keesokan harinya, Mary mendatangi seorang dokter di sebuah klinik untuk urusan pekerjaan. Setelah selesai, Mary berpapasan dengan Jin Kyung dan mereka pun jadi ngobrol bersama. Jin Kyung kemudian menyinggung tentang keanehan Mary yang Jin Kyung ketahui dari Woo Ju. Jin Kyung menyebutkan kalau Mary meminta Woo Ju menjadi suaminya. Mary tentu terkejut. Nggak menyangka Woo Ju menceritakan hal tersebut kepada Jin Kyung. Jin Kyung lalu menyatakan kalau dirinya dan Woo Ju memang sangat dekat. Secara mereka berdua adalah teman dari kecil. Mary pun segera mengkonfirmasi kalau perkataannya itu hanyalah bercandaan aja. Kemudian Mary pergi ke perusahaan bakery untuk presentasi tentang desain barunya. Tentu saja Mary presentasi di hadapan Woo Ju dan tim marketingnya. Seluruh tim marketing sangat puas dengan desain yang Mary presentasikan. Setelah selesai, Sunhee mengajak Mary untuk makan malam bersama dengan tim marketing. Ketika makan malam itu, Won-suk, Sunhee, serta Sejong tiba-tiba membahas tentang pernikahan dan bagaimana mahalnya harga apartemen di Korea. Pembicaraan mereka pun akhirnya berujung pada undian hadiah rumah di To Serba Beauty. Untuk mengalihkan pembicaraan tersebut, Mary berinisiatif menuangkan minuman kepada semua orang, mengajak mereka bersulang. Setelah itu, Woo Ju berinisiatif mengantar Mary pulang, karena Mary sudah terlihat cukup mabuk. Woo Ju takut Mary keceplosan ngomong yang enggak-enggak kan, seperti kejadian dulu itu. Akhirnya, mereka pun tiba di motel tempat Mary menginap. Woo Ju bahkan membopong Mary ke kamarnya. Tapi di depan kamar, Mary yang mabuk tidak berhasil menemukan kunci kamarnya. Karena itulah Woo Ju memanggil penjaga motel untuk membawakan kunci cadangan.
Setelah Woo-ju meletakkan Mary ke tempat tidurnya, Woo-ju tidak sengaja melihat penjaga motel seperti terlihat nafsu menatap Mary yang sedang tertidur. Woo-ju pun segera menegur penjaga motel itu, yang membuat penjaga motel segera pergi meninggalkan kamar Mary. Kemudian saat Woo-ju hendak pergi dari motel itu, Woo-ju menyadari kalau kunci mobilnya terjatuh di kamar Mary, sehingga Woo-ju pun menelepon ponsel Mary. Tapi Woo-ju segera terkejut karena mendengar teriakan Mary di telepon. Dengan segera, Woo-ju kembali ke dalam motel dan menuju ke kamar Mary. Woo-ju terkejut melihat penjaga motel yang sudah berada di kamar Mary dan bahkan seolah-olah menyentuh Mary. Tanpa berpikir lagi, Woo-ju langsung menghantam penjaga motel sampai hidungnya berdarah. Tentu saja, itu adalah salah paham. Yang terjadi adalah Mary menumpahkan mie panas yang dibuatnya hingga melukai kaki Mary. Kemudian penjaga motel membawakan kotak P3K untuk membantu Mary merawat kakinya yang melepuh. Tapi akibat kejadian ini, Mary diusir dong dari motel. Penjaga motel mengembalikan seluruh deposito Mary. Di luar hotel, Woo-ju mengoceh karena Mary masih jam makan di malam hari gini. Mendengar ocehan Woo-ju, Mary jadi kesal. Mary menjawab kalau dirinya sangat kelaparan, karena tadi saat makan malam tim, Mary nggak makan sebab takut tagihan Woo-ju akan membengkak. Setelah mendengar penjelasan Mary, Woo-ju jadi nggak enak hati, yang membuat Woo-ju mengantar Mary ke rumah mewah tos serba. Woo-ju lalu meminta agar Mary menjaga dirinya, agar gak ketahuan oleh Sang-hyun. Secara kan rumah mereka tetanggaan. Mary berjanji untuk tinggal di rumah itu tanpa ketahuan. Sementara di perusahaan bakery, Pajang menghampiri Pak Ko yang hendak pulang. Dengan ramah, Pajang memberikan sebotol minuman kepada Pak Ko. Namun sepertinya Pajang sudah memasukkan obat di dalam minuman Pak Ko, yang membuat Pak Ko mengalami kecelakaan mobil malam itu. Bener kan si Pajang ini jahat? Sepertinya dia juga deh yang menghabisi orang tua Woo-ju. Keesokan harinya di Toserba, Sang-hyun menghadap atasannya si Sung-woo. Sang-hyun menginfokan kalau minggu depan Sung-woo harus mengunjungi pasangan pemenang rumah mewah. Sung-woo tentu sebel banget dengan jadwal tersebut. Kunjungan ini pun segera disampaikan ke Mary, yang tentu saja membuat Mary mulai kelabakan lagi. Sementara di perusahaan bakery, Nenek Woo-ju syok setelah mendengar laporan dari Pajang tentang Pak Ko yang telah meninggoy akibat kecelakaan mobil kemarin malam. Tapi karena kesehatan Nenek Woo-ju juga sedang tidak baik-baik saja, Pajang menawarkan dirinya saja yang pergi ke rumah duka. Sore itu, Sang-hyun mengikuti kegiatan klub larinya. Saat sedang berlari, Sang-hyun teringat bagaimana Sung-woo teramat sangat merendahkan Sang-hyun, yang membuat Sang-hyun menaruh dendam kepada Sung-woo. Malam itu di rumah mewah, Mary tidur dengan tidak menyalakan satu lampu pun, karena Mary kan nggak mau sampai ketahuan tinggal di sana. Tapi ketika sedang tidur, Mary diganggu oleh nyamuk, sehingga Mary mencoba memukul nyamuk tersebut dengan menepuk kedua tangannya beberapa kali. Nah, karena rumah mewah itu sudah sangat smart, tepukan tangan Mary membuat lampu di kamar itu menyala. Tentu saja, Mary sangat panik dengan apa yang terjadi. Maka karena itu, Mary segera mematikan lampu. Tapi karena pencetatan di rumah itu agak berbeda dari rumah pada umumnya, alhasil Mary malah membuat lampu di rumah itu menjadi mati hidup, semacam lampu clubbing lah gitu. Yang jadi masalah adalah hal ini dilihat oleh Sang-hyun dari luar, karena kebetulan Sang-hyun baru saja pulang ke rumah. Ketika Sang-hyun melihat lampu rumah Mary menyala, Sang-hyun segera mendatangi rumah Mary, berniat memberikan dokumen dari tos serba. Mary makin paniklah melihat wajah Sang-hyun ada di depan rumahnya. Tapi karena sudah kepergok, mau nggak mau Mary keluar menyambut Sang-hyun. Setelah Sang-hyun memberikan dokumen kepada Mary, Mary meminta agar Sang-hyun membantunya perihal lampu. Sang-hyun menjelaskan kalau ada sensor suara di rumah tersebut. Hanya dengan menepuk tangan aja lampu bisa dimati-nyalakan. Setelah urusan lampu selesai, Sang-hyun bertanya di mana suami Mary. Mary menjawab kalau Woo-ju sedang kerja lembur. Namun Sang-hyun nggak berhenti di sana. Dia bertanya lagi apakah benar Woo-ju tinggal di rumah itu. Karena kan nggak ada mobilnya. Barang-barang Woo-ju pun tidak terlihat di rumah tersebut. Mary menjawab kalau barang-barang suaminya ada di lantai atas dan belum sempat dirapikan. Mendengar itu, Sang-hyun pun berhenti bertanya dan menegaskan kalau minggu depan Sung-woo direktur tos serba akan datang berkunjung. Karena masalah ini, Mary akhirnya menelepon Woo-ju dan menceritakan semua kejadiannya. Apakah Woo-ju akan kembali menyamar menjadi suami Mary demi inspeksi tos serba? Ternyata Woo-ju mengusulkan agar mereka berdua melakukan foto pernikahan. Jadi keesokan harinya, Woo-ju serta Mary berfoto bersama, supaya foto itu bisa dipajang di rumah mewah. Namun setelah selesai berfoto, Woo-ju malahan tidak sengaja bertemu dengan Sejung, yang membuat Woo-ju kembali masuk ke ruangan foto pernikahannya bersama Mary. Woo-ju menjelaskan kepada Mary kalau ada Sejung di luar sana. Tapi karena situasi sungguh mencekam, di mana Sejung terus mencari Woo-ju bahkan sampai masuk ke ruangan, Woo-ju pun akhirnya meminta izin mencium Mary. Mary cukup terkejut dengan tindakan Woo-ju, tapi membiarkannya. Namun Sejung terus memanggil Woo-ju, karena itulah Mary sekarang yang balik berinisiatif mencium Woo-ju. Saat Sejung melihat ada pasangan yang sedang bercumbu, Sejung pun segera meninggalkan ruangan tersebut. Tentu saja, Woo-ju serta Mary dengan canggung menarik diri satu sama lain dari ciuman, dan juga meninggalkan ruangan itu. Kemudian di hari lainnya, tim marketing kembali bertemu dengan Mary dan rekannya untuk membahas desain.
Sebelum Woo Ju bergabung dengan mereka, Sejong terus membahas kalau kemarin itu dia melihat seseorang yang mirip dengan Woo Ju di studio foto. Dan pria itu bahkan melakukan foto pernikahan bersama seorang wanita yang agak mirip dengan Mary. Sejong menambahkan kalau pria dan wanita itu bahkan berciuman. Makin khawatirlah Mary kan dengan pembahasan ini. Tapi karena semua orang penasaran dengan siapa pria itu, rekan Mary malahan menyuruh Sejong untuk memastikan nama pria dan wanita itu ke studio foto. Langsunglah dengan semangat Sejong menghubungi studio foto. Tapi untungnya Woo Ju memesan studio foto kemarin itu dengan nama samaran. Kemudian Woo Ju dan Mary berbicara berdua, membahas tentang ciuman kemarin. Jelas keduanya menyangkal adanya perasaan dalam ciuman tersebut. Woo Ju membela dirinya kalau awalnya dia hanya ingin berpose ciuman aja. Tapi Mary yang menyambarnya seperti bebek. Mary juga nggak mau kalah. Dia mengatakan kalau dirinya hanya tidak ingin ketahuan Sejong. Masih pada Daniel aja nih keduanya ya. Setelah adu mulut itu, Woo Ju memberikan Mary beberapa barangnya agar bisa Mary pajang di rumah mewah. Supaya terkesan kalau Woo Ju juga tinggal di rumah mewah tersebut. Malam itu, nenek Woo Ju bertanya kepada Pajang tentang bagaimana kondisi pemakaman Pako. Pajang melaporkan kalau semuanya aman terkendali. Tapi Pajang malahan memfitnah Pako dengan mengatakan kalau Pako melakukan penggelapan dana perusahaan. Tentu saja, nenek Woo Ju kaget tidak percaya mendengar laporan Pajang. Pajang mengarang cerita kalau Pako ketagihan berjudi. Makanya dia menggelapkan dana perusahaan. Pajang lalu menyarankan agar mereka menutupi kejadian ini. Karena kalau dilaporkan ke polisi, citra baik perusahaan akan goyah. Nenek Woo Ju pun setuju dengan ide Pajang. Kita kemudian melihat Woo Ju yang teringat kembali akan kejadian kecelakaan mobil yang dulu menimpanya. Ketika itu, Woo Ju muda semobil dengan kedua orang tuanya. Dan saat kecelakaan terjadi, Woo Ju muda keluar dari mobil untuk mencari pertolongan. Lalu akhirnya bertemu dengan seorang supir taksi serta putrinya. Si supir taksi itulah yang memanggil bala bantuan untuk menolong kedua orang tua Woo Ju. Lalu ketika sopir taksi berada di kantor polisi untuk memberikan kesaksian, putrinya memberikan Woo Ju gantungan boneka miliknya. Boneka itu bisa mengeluarkan suara. Sebelum Woo Ju pulang, dia melihat putri si supir taksi menangis terseduh-seduh setelah mengetahui kalau kedua orang tua Woo Ju meninggal. Melihat putri si supir ikut menangis bersama Woo Ju jadi merasa ada yang menemaninya. Kembali ke saat ini, di mana akhir pekan pun tiba. Kita melihat Mary sangat sibuk menata rumah mewahnya, agar terlihat benar-benar ada pasangan baru menikah yang tinggal di sana. Dan lebih serunya lagi, Woo Ju juga ada di rumah itu dong. Mereka bahkan memakai baju pasangan. Sembari menunggu Sung-woo dan Sang-hyun datang, Mary serta Woo Ju membahas bagaimana sebenarnya hubungan Mary dengan Woo Ju asli. Ternyata selama ini, Mary yang membiayai sewa apartemen, bulan madu, bahkan kuliahnya Woo Ju asli. Ibaratnya Woo Ju asli itu benalu lah gitu. Mary tentu menyesali karena telah memberikan seluruh cintanya kepada Woo Ju asli. Woo Ju Sultan lalu menenangkan Mary, mengatakan kalau suatu hari Mary akan menemukan seseorang yang menghargai cintanya. Mendengar perkataan Woo Ju, Mary pun berterima kasih. Kita kemudian melihat Woo Ju asli yang masih bersenang-senang dengan hidupnya. Lalu tanpa sengaja, Woo Ju melihat ponsel Jennie dan mulai mencurigai Jennie. Tapi Woo Ju tidak menanyakan apapun kepada Jennie. Sementara itu, Sang-hyun tiba di kantor polisi. Dia lalu menelepon Mary, memberitanya kalau hari ini kunjungan dibatalkan karena Sung-woo ada urusan mendadak. Ternyata Sung-woo terlibat kasus penyerangan gitu. Jadi Sang-hyun ke kantor polisi untuk membereskan masalahnya. Tentu saja Sang-hyun menyelesaikan masalah itu dengan uang yang sangat banyak agar korban mau berdamai dengan Sung-woo. Di rumah mewah, Mary jadi nggak enak dengan Woo Ju karena jadi dibatalkan begini kan. Namun Woo Ju merasa tidak masalah dengan ini. Dia bahkan meminta Mary memberitahunya jika Sung-woo akan berkunjung lagi. Lalu sampai malam, Mary serta Woo Ju malahan asik membahas tentang desain kemasan untuk perusahaan bakery. Dari desain itu, mereka pun sedikit mengungkit cinta pertama mereka saat masih kecil. Namun pada saat yang sama, Jin Kyung menghubungi Woo Ju. Karena ternyata mereka berdua tuh ada janjian ketemuan malam ini. Tapi Woo Ju malahan melupakannya. Jin Kyung sebenarnya kecewa, tapi dia tidak mengungkapkannya. Lalu Jin Kyung pergi sendirian ke sebuah bar. Di bar, Jin Kyung tidak sengaja bertemu dengan Sang-hyun. Jin Kyung mengenali Sang-hyun karena Jin Kyung merawat Sung-woo di rumah sakit. Dan Sang-hyun selalu menemani Sung-woo. Jin Kyung lalu berinisiatif untuk mengajak Sang-hyun mengobrol. Jin Kyung membahas tentang betapa arogannya Sung-woo, menjelek-jelekan Sung-woo. Apalagi Jin Kyung tahu kalau Sung-woo dirawat di rumah sakit hanya pura-pura aja. Seolah-olah Sung-woo juga diserang oleh korban penyerangannya. Tapi Sang-hyun tidak terlalu menggubris ocehan Jin Kyung. Keesokan harinya di perusahaan, Woo Ju memberikan presentasi kepada semua orang mengenai desain baru Mary. Tapi tiba-tiba Mary mendapatkan pesan dari ibunya yang memberitahu Mary kalau ibu Mary sudah tiba di Seoul dan akan mendatangi rumah keluarga Woo Ju asli dong untuk memberikan lauk kepada mereka. Langsung panik mode on lah si Mary.
Dia segera keluar dari ruangan meeting dan mencoba menghubungi ibunya. Tapi ibunya nggak mengangkat telepon dari Mary. Setelah Uju selesai presentasi, dia mendatangi Mary. Karena sekarang giliran Mary yang presentasi. Tapi Mary memberitahu Uju kondisinya. Maka karena itu Uju meminta alamat Uju asli. Agar Uju dapat menghentikan Ibu Mary sehingga Mary bisa presentasi. Namun terlambat sudah. Karena Ibu Mary segera diberitahu oleh keluarga Uju kalau pernikahan Mary dan Uju itu batal. Awalnya, Ibu Mary terkejut dengan berita tersebut dan mencoba menenangkan keadaan. Tapi Ibu Uju dengan mulut pedasnya terus menghina Mary serta ibunya, bahkan menutup pintu pagar rumahnya, yang membuat Ibu Mary terjatuh. Sampai semua makanan yang dibawanya tumpah berantakan. Tepat pada waktu itu, Uju Sultan muncul di sana. Dia membantu Ibu Mary merapikan makanan-makanan yang terjatuh. Kemudian mereka berdua pun pergi bersama. Dalam perjalanan, Uju tidak memberitahu namanya. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Mary. Pada saat itu, Ibu Mary menceritakan betapa baiknya Mary dan semua kisah hidup Mary. Di perusahaan, Mary akhirnya selesai juga presentasi. Dia kemudian segera menelepon ibunya. Ibu Mary sekarang berada di terminal. Dia berbohong kepada Mary kalau tadi dia nggak bertemu dengan Ibu Uju. Sore itu di rumah mewah, Uju menghampiri Mary untuk memberikan beberapa lauk dari Ibu Mary. Ketika itu, Uju bertanya-tanya kenapa Mary menangis. Mary akhirnya menceritakan kalau ibunya sudah mengetahui tentang pernikahannya yang batal. Itu karena tadi saat dalam perjalanan pulang, Mary mendapatkan telepon dari kakak Uju yang menceritakan semua kejadiannya. Uju lalu menyarankan agar Mary menceritakan semuanya kepada ibunya, karena Uju yakin Ibu Mary akan menerima semuanya. Jadi malam itu, Mary menelepon ibunya untuk menceritakan semuanya. Tapi Ibu Mary menyelanya dengan mengatakan kalau masih banyak pria lain di dunia ini, menyuruh Mary untuk melupakan Uju asli dan menjalani hidup baru Mary sekarang. Mary juga memberitahu ibunya mengenai menang hadiah rumah mewah. Setelah mendengar cerita Mary, ibunya meminta agar Mary terus melanjutkan kebohongannya dan jangan sampai ketahuan. Yang artinya, Ibu Mary mendukung Mary melakukan hal ini. Kembali ke Uju asli. Setelah makan malam berdua dengan Jenny, mereka berdua pun berpisah. Karena Jenny berkata kalau dirinya akan menemui temannya. Tapi karena udah curiga, Uju pun diam-diam mengikuti Jenny. Yang berakhir, Uju menyaksikan Jenny menyelingkuhinya. Namun karena Uju selama ini menumpang hidup kepada Jenny, Uju pun hanya bisa gigit jari menerima nasibnya. Emang paling seneng ngeliat orang yang selingkuh. Akhirnya diselingkuhin balik. Rasain lu. Kembali ke Mary. Ibunya menelepon Mary karena ternyata dompetnya tertinggal di mobil Uju Sultan. Maka karena itu Mary menelepon Uju. Dan ternyata benar, dompet Ibu Mary ada di mobil Uju. Uju lalu membuka dompet Ibu Mary dan melihat ada foto keluarga Mary di sana. Tentu saja, di foto itu ada Mary kecil bersama dengan gantungan bonekanya. Namun ternyata Uju tidak terkejut. Karena sebelumnya ketika Uju membopong Mary ke motel kemarin itu, Uju udah lihat duluan foto keluarga tersebut di koper Mary. Uju sangat terkejut karena ternyata Mary adalah gadis kecil yang selama ini dicarinya. Gadis yang memberikannya semangat, bahkan menangis bersama dengan Uju. Maka karena itulah Uju mengusulkan agar mereka melakukan foto pernikahan dan sebagainya. Karena Uju udah tahu Mary adalah cinta pertamanya. Meskipun Uju nggak tahu apakah Mary masih mengingatnya atau tidak. Tapi pada saat yang sama, Uju asli tiba di Soldong dan menelepon Mary. Aduh, resek banget asli nih cowok. Tentu saja Mary terkejut dong mendapatkan telepon dari Uju asli, yang membuat Mary refleks mengakhiri panggilannya. Mary pun jadi overthinking, memikirkan kenapa Uju asli meneleponnya. Pada saat yang sama, Uju Sultan menelepon Mary, memberitahunya kalau dompet Ibu Mary memang tertinggal di mobilnya. Mendengar itu, Mary berjanji akan mengambilnya besok. Tapi dalam percakapan itu, Mary tidak memberitahu Uju kalau tadi Uju asli menelepon Mary. Keesokan harinya di perusahaan bakery, secara mengejutkan Sang-hyun muncul di sana dong. Dia sepertinya sedang berurusan bisnis dengan Pajang dan Nenek Ujung. Saat mereka sedang berbincang, Pajang tiba-tiba menghubungi Uju agar datang ke ruangan untuk diperkenalkan kepada Sang-hyun. Ketika Uju hendak masuk ke ruangan, dia bertanya kepada sekretaris, siapa orang yang ada di ruangan tersebut. Sekretaris menjawab kalau itu adalah Sang-hyun dari Toserba Beauty. Mendengar nama itu, Uju langsung berakting mules dan ngibrit pergi dari sana. Tapi emang dasar jodoh. Uju akhirnya bertemu juga dengan Sang-hyun. Jadi mau nggak mau, Uju pura-pura tidak mengenal Sang-hyun. Dan untungnya, Sang-hyun juga melakukan hal yang sama. Kemudian di lift, Sang-hyun menyatakan kalau dia seperti itu karena ingin memisahkan urusan kerja dan urusan pribadi. Uju juga meminta agar Sang-hyun merahasiakan tentang hadiah utama tersebut. Dan Sang-hyun pun setuju. Secara memang di artikel pun nama pemenang hadiah utama disamarkan. Lalu seperti dapat jackpot, ketika lift terbuka, Mary muncul di sana.
Tentu Sang Yun terkejut melihat Mary. Dia bertanya apakah Mary juga bekerja di perusahaan tersebut. Woo-ju menjawab kalau Mary hanya ingin mengambil dompetnya. Setelah drama di pagi hari, Mary serta Woo-ju pun berbicara bersama. Mereka nggak nyangka kejadian seperti ini akan terjadi. Jadi Woo-ju meminta agar Mary menelponnya sehari 4 kali, yaitu di pagi hari, siang hari, malam hari, dan sebelum tidur, untuk memberitahu Woo-ju apa saja kegiatan Mary. Sehingga kalau nggak sengaja ketemu Sang Yun lagi, mereka bisa menyamakan cerita. Alah Woo-ju, bilang aja mau teleponan. Di tempat lain, kepulangan Woo-ju asli sangat diterima dengan hangat oleh keluarganya. Mereka bertanya kapan Woo-ju akan menikah dengan Jenny. Karena keluarga Woo-ju bertekad untuk melorotin uang Jenny, secara Jenny dari keluarga Sultan. Tapi Woo-ju tidak mengubris mereka dan pergi dari rumah. Kita lalu melihat apa yang terjadi dengan Woo-ju asli dan Jenny. Ternyata Jenny akan menikahi pria dari kamar lain itu, yang adalah tunangan Jenny. Woo-ju jadi marah mendengar hal ini. Woo-ju ingin agar Jenny memilih antara calon suaminya atau dirinya. Dan tentu saja, Jenny memilih calon suaminya. Ternyata Woo-ju dipecat, makanya dia balik ke Korea. Siang itu, Gyeonghwa serta Mary makan siang berdua. Tapi pemilik restoran meminta agar mereka mengizinkan seseorang bergabung di meja mereka. Dan orang itu adalah Woo-ju Sultan. Jadi sekarang mereka makan bertiga. Saat sedang makan, Gyeonghwa tiba-tiba aja menceritakan tentang cinta pertama Mary, di mana Mary memberikan mainan kesayangannya pada seorang anak laki-laki yang mengalami kecelakaan. Mary bahkan memuji ketampanan anak laki-laki itu. Tentu saja, Woo-ju langsung tahu kalau mereka sedang membicarakan dirinya. Malam itu, Jin-kyung serta Woo-ju janjian bertemu bersama di sebuah restoran. Ternyata itu karena nenek Woo-ju yang memesan tempat. Dia menyuruh Woo-ju untuk mentraktir Jin-kyung. Lalu saat sedang makan, Woo-ju menceritakan kalau dia sudah berhasil bertemu dengan cinta pertamanya. Woo-ju bahkan mengatakan kalau itu adalah Mary. Tentu saja, Jin-kyung terkejut mendengar cerita Woo-ju. Jin-kyung lalu bertanya, apakah selama ini Woo-ju pernah mencari cinta pertamanya? Woo-ju menjawab kalau dia pernah mencarinya. Woo-ju sempat meminta alamat ayah Mary dari kantor polisi. Namun ketika Woo-ju berada tepat di depan rumah Mary, Woo-ju mendengar ibu Mary membahas tentang bagaimana suaminya meninggal karena kecelakaan saat dalam perjalanan, untuk kembali memberi kesaksian ke kantor polisi tentang kecelakaan mobil Woo-ju. Mendengar itu, Woo-ju jadi merasa bersalah. Sekarang, Woo-ju jadi takut untuk memberitahu Mary identitas aslinya. Woo-ju nggak bisa membayangkan Mary akan membencinya. Jin-kyung langsung memberitahu Woo-ju agar Woo-ju tidak membongkar identitasnya kepada Mary. Sedangkan di rumah sakit, Sung-woo membaca artikel tentang Sang Yun. Seharusnya artikel itu membahas tentang Sung-woo dan undian tos serba. Tapi wartawan malahan membahas tentang kinerja Sang Yun. Tentu saja, Sung-woo sangat gerah melihat itu. Sung-woo menegaskan, meskipun ayah Sung-woo begitu baik kepada Sang Yun, Sung-woo menyuruh agar Sang Yun tahu diri dan tahu posisinya. Sung-woo bahkan menyebut Sang Yun sebagai anjing peliharaannya. Tapi Sang Yun sama sekali tidak membalas perkataan Sung-woo. Dia hanya menyimpan semua itu di dalam hatinya. Keesokan harinya, seluruh keluarga Woo-ju berkumpul di kuil untuk mengenang hari kematian kedua orang tua Woo-ju. Saat dalam perjalanan pulang dari kuil, nenek Woo-ju teringat hari di mana putranya meninggal. Saat itu, Woo-ju muda memberitahu neneknya kalau kecelakaan mobil terjadi ketika ayahnya sedang berbalik ke belakang untuk berbicara kepada Woo-ju. Hal ini menunjukkan kalau Woo-ju selama ini disalahkan atas kematian kedua orang tuanya. Sementara di mobil lain, Pajang mengingat hari di mana kecelakaan mobil itu terjadi. Ternyata benar, kalau Pajang menyuruh seseorang untuk mencelakai orang tua Woo-ju. Jadi setelah kecelakaan mobil terjadi, orang suruhan Pajang mendatangi TKP untuk memeriksa keadaan. Dia lalu mengirimkan pesan kepada Pajang, memberitahunya kalau pekerjaannya sudah selesai. Di rumah, Woo-ju kembali merasa bersalah dengan semua yang terjadi, dan mulai mengalami gejala panik. Tapi pada waktu yang sama, Mary mengirimkan pesan, menanyakan apakah benar hari ini Woo-ju ulang tahun. Kalau benar, Mary akan membuatkan masakan rumahan. Setelah membaca pesan dari Mary, Woo-ju segera berangkat ke rumah Mary. Lalu dengan secepat kilat, Mary mulai mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasak jamuan bagi Woo-ju. Kemudian ketika Woo-ju sampai di rumah Mary, dia terkejut melihat begitu banyaknya Mary menyiapkan hidangan untuk Woo-ju. Tentu saja, lengkap dengan kue ulang tahun yang cantik. Namun seperti drama romantis pada umumnya, ketika Woo-ju mencicipi sup rumput laut buatan Mary, tahulah ya rasanya kayak apa. Tapi kali ini Mary juga ikut mencoba rasa sup rumput lautnya, dan menyadari kalau sup itu keasinan. Karena itulah Mary segera menyodorkan makanan lain ke mangkok Woo-ju, agar Woo-ju makan makanan normal lainnya. Tapi alih-alih terharu, Woo-ju bertanya, kenapa Mary sangat baik kepadanya. Padahal keluarga Woo-ju sendiri bahkan tidak memedulikannya. Mary tentu merasa tidak enak dengan perkataan Woo-ju tersebut. Woo-ju lalu melanjutkan kalau dirinya nggak layak makan sup rumput laut.
Karena di hari ulang tahunnya, kedua orang tuanya malahan meninggal. Dan itu adalah salah Woo-ju. Mary makin sedih mendengar cerita Woo-ju itu. Dia lalu memberikan Woo-ju dukungan dan semangat, meminta Woo-ju melupakan hari kecelakaan itu. Keduanya pun makan bersama dengan bahagia. Kemudian pada saat yang sama, Mary melihat ada pelangi ganda dan menunjukkannya kepada Woo-ju. Mereka melihat pelangi itu bersama dari teras rumah. Ketika itulah Mary menyuruh Woo-ju agar membuat permohonan. Sebenarnya, Woo-ju tidak mempercayai hal-hal semacam ini. Tapi akhirnya Woo-ju pun mengucapkan permohonan dalam hatinya. Mary lalu bertanya, apa permohonan Woo-ju? Woo-ju tidak mau memberitahu Mary, jadi mereka kejar-kejaran lah. Sebenarnya, Woo-ju memohon agar seluruh permohonan Mary dikabulkan. Tapi tanpa diundang, Woo-ju asli tiba-tiba muncul di depan rumah Mary. Kok bisa begini dah? Di saat Mary dan Woo-ju sedang kejar-kejaran, Mary tersandung selang air, lalu Woo-ju menangkapnya. Posisi keduanya seperti siap untuk berciuman. Tapi hal ini diperhatikan oleh Woo-ju asli dari bawah teras rumah Mary. Terungkaplah yang sebenarnya terjadi. Jadi Woo-ju asli itu mau balikin kucing peliharaan Jenny ke rumah Bibi Jenny. Dan rumah Bibi Jenny itu ada di kompleks perumahan Toserba Beauty. Nah tapi saat sedang mencari-cari alamat rumah Bibi Jenny, Woo-ju asli nggak sengaja melihat Mary bersama Woo-ju Sultan sedang berdiri di teras rumah mereka. Karena itulah Woo-ju asli turun dari mobil untuk melihat lebih jelas. Kemudian ketika Mary dan Woo-ju Sultan hendak berciuman, Mary melihat Woo-ju asli di bawah rumahnya dan langsung otomatis mengajak Woo-ju Sultan untuk bersembunyi. Meskipun Woo-ju asli sangat penasaran dengan apa yang dilihatnya, dia nggak bisa mencari tahu lebih banyak karena kucing Jenny mulai nggak betah berada di mobil. Maka karena itu, Woo-ju asli segera pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Mary mulai merasa gelisah dengan kedatangan Woo-ju asli. Padahal Woo-ju asli cuma nggak sengaja aja lewat di depan rumah Mary. Tapi Woo-ju Sultan menenangkan Mary, mengatakan kalau Woo-ju asli nggak mungkin melaporkan Mary ke Toserba Beauty. Karena pastinya Woo-ju asli juga kepengen dengan rumah itu dong. Dan secara hukum, Mary serta Woo-ju asli kan masih status menikah. Mendengar itu, Mary menegaskan kalau dia lebih rela ketahuan bohong oleh Toserba Beauty daripada harus bekerja sama dengan Woo-ju asli, mengingat perlakuannya dan keluarganya yang kayak sampah. Namun Woo-ju mengingatkan Mary, kalau yang butuh rumah ini sebenarnya adalah Mary, karena Mary kan harus membayar kembali uang ibunya akibat penipuan kemarin itu. Jadi Woo-ju ingin agar Mary tidak terlalu mengikuti emosinya dan bisa berpikir lebih rasional. Keesokan harinya, Sang-hyun dan kelompok larinya kembali berkumpul untuk berlari bersama. Tapi saat beberapa lama berlari, seorang wanita terjatuh pingsan. Tentu saja hal ini menghebohkan semua orang. Namun di kelompok lari itu ternyata ada Jin Kyung. Sehingga Jin Kyung segera menolong wanita tersebut, memeriksanya dan melakukan CPR kepada wanita pingsan tersebut. Tapi ya, di tengah-tengah kekacauan kayak gini, masih ada aja pria-pria brengsek yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Mereka merekam aksi Jin Kyung yang sedang melakukan CPR. Bener-bener deh manusia itu. Sang-hyun yang sadar kalau ada pria-pria mesum gak beres itu segera mengambil alih. Sang-hyun juga memberikan jaketnya kepada Jin Kyung, meminta Jin Kyung untuk menutupi dirinya. Sungguh gentleman sekali ya Mas Sang-hyun ini. Setelah beberapa menit, akhirnya ambulans pun datang. Jin Kyung memberitahu para petugas kalau wanita itu sudah diberikan CPR dan sekarang sudah sadar kembali. Namun ketika Jin Kyung hendak mengembalikan jaketnya kepada Sang-hyun, dia bingung melihat Sang-hyun yang udah nggak ada di sana. Ternyata Sang-hyun sedang menghajar pria yang merekam Jin Kyung tadi. Dia memberikannya pelajaran dan menghapus seluruh video serta foto Jin Kyung dari kamera ponselnya. Sementara itu, Mary kedatangan Woo-ju asli dong di kantornya. Mary bertanya kenapa Woo-ju datang menemuinya. Woo-ju menjawab hanya karena ingin melihat Mary aja. Kemudian Woo-ju bertanya, apa yang Mary lakukan hari Minggu kemarin? Karena sewaktu Woo-ju ke kompleks beauty, dia melihat seseorang yang mirip dengan Mary. Jadi Woo-ju penasaran apakah orang itu beneran Mary atau bukan. Mary berbohong dengan menjawab kalau dirinya ada di kantor seharian. Woo-ju lalu menegaskan kalau akhir-akhir ini dirinya sering berhalusinasi tentang Mary. Woo-ju membohongi Mary dengan mengatakan kalau Jenny tahu Woo-ju masih sering memikirkan Mary. Jadi Jenny menyuruh Woo-ju memilih antara Jenny atau Mary. Dan Woo-ju mengatakan kalau dia memilih Mary. Woo-ju lalu meminta balikan. Dia ingin agar Mary memaafkannya. Tapi Mary yang sekarang udah berubah dong. Dia berkata kalau dia nggak bisa dan udah menutup hatinya untuk Woo-ju. Mary bahkan segera mengusir Woo-ju dari kantornya. Kemudian di hari lainnya, tim pemasaran kembali dihebohkan dengan sebuah berita. Di berita itu, ada seorang biksu bernama Biksu Hae-ho yang mabuk dalam penerbangan dan menimbulkan kerusuhan akibat mabuknya itu. Secara biksu tuh nggak boleh minum-minum, apalagi sampai mabuk. Masalahnya, perusahaan Mary dan tim pemasaran menggunakan kata-kata bijak yang dituliskan oleh Biksu Hae-ho sebagai kartu ucapan untuk keperluan packaging perusahaan bakery. Maka karena itu,
Tim pemasaran segera menelepon seluruh supir truk untuk menunda pengiriman. Tapi masalahnya ada beberapa supir yang nggak bisa dihubungi, sehingga Woo-Joo meminta timnya untuk berpencar dan mengejar para supir truk yang belum bisa dihubungi. Gak hanya itu, Mary dan rekannya pun muncul di sana dan segera pergi untuk menghentikan para supir truk demi mengeluarkan kartu ucapan dari packagingnya. Tim segera pergi berpasang-pasangan. Sun-hee pergi bersama dengan rekan Mary. Won-suk pergi bersama Sejung. Dan untungnya Won-suk mengendarai motor yang seharusnya lebih cepat mengejar para supir. Sedangkan Mary pergi bersama dengan Woo-Joo. Ketika Woo-Joo sedang mendatangi rumah yang sudah dikirimi kue dari perusahaan, dia segera dihadang oleh seekor anjing besar. Tentu saja Woo-Joo sangat ketakutan, tapi untung Mary langsung mengambil alih situasi, membuat anjing besar itu kembali jinak. Sementara Woo-Joo yang ketakutan takjub melihat aksi Mary. Sementara itu, Woo-Joo asli terus berusaha menelepon Mary, tapi Mary nggak mengangkat teleponnya. Adik Woo-Joo lalu memperingatkan Woo-Joo agar nggak usah lagi berhubungan dengan Mary. Adik Woo-Joo juga menceritakan tentang kejadian di mana ibu Mary dimarahin sama ibu Woo-Joo. Tentu saja, Woo-Joo kaget mendengar hal ini. Dia segera menghubungi rekan Mary untuk menanyakan keberadaan Mary. Dan Woo-Joo segera bergegas menemui Mary. Di kantor desain, Mary dan Woo-Joo Sultan berbicara, membahas tentang Woo-Joo asli. Woo-Joo Sultan lalu mengatakan kalau sebenarnya Woo-Joo asli itu nggak berbuat apapun. Yang ikut undian kan Mary. Yang menang juga Mary. Yang menemani Mary mengklaim hadiah juga Woo-Joo Sultan. Jadi Woo-Joo Sultan gak kepengen Woo-Joo asli mendapatkan sesuatu yang gak dia usahakan. Mendengar perkataan Woo-Joo Sultan, Mary jadi terharu hingga membuat Mary memeluk Woo-Joo Sultan. Berterima kasih karena Woo-Joo mau membantu Mary sampai segininya. Sedangkan Woo-Joo asli, dia akhirnya sampai di parkiran. Tapi Woo-Joo asli melihat Mary hendak pulang bersama dengan pria lain. Melihat itu, Woo-Joo asli pun segera mengikuti Mary. Tentu saja, Woo-Joo Sultan mengantar Mary ke rumah mewah. Tapi saat mereka berdua hendak berpisah, Sang-hyun keluar dari rumahnya. Hal ini sontak membuat Woo-Joo dan Mary segera memasuki rumah mewah tersebut. Karena kan aneh kalau Woo-Joo pergi lagi. Di dalam rumah, Woo-Joo membantu Mary memasang gorden untuk kamar mandi. Ketika itu, Woo-Joo nggak sengaja menekan shower yang menyiram Woo-Joo sampai basah semua. Mary segera menolong Woo-Joo mengeringkan diri. Dan saat itu Woo-Joo mengajak Mary untuk makan siang berdua besok. Namun ketika Woo-Joo hendak pulang, Woo-Joo asli memperhatikannya dari jauh. Woo-Joo asli mengingat kalau pria yang dilihatnya sekarang adalah pria yang dilihatnya kemarin minggu. Woo-Joo asli segera menyadari kalau wanita yang dilihatnya kemarin minggu beneran adalah Mary. Setelah Woo-Joo Sultan pergi, Mary keluar rumah untuk membuang sampah. Tapi ketika itulah Woo-Joo asli memergoki Mary. Dengan muka curiga, Woo-Joo bertanya siapa pria tadi dan apa yang Mary lakukan di rumah mewah itu. Tapi Mary berbohong. Dia mengatakan kalau dia sekarang tinggal di rumah mewah itu sebagai pembantu. Mary pun segera pergi meninggalkan Woo-Joo. Tapi Woo-Joo malahan mengejar Mary. Dan dengan gak tahu dirinya, Woo-Joo menuduh Mary telah menyelingkuhinya. Woo-Joo berubah menjadi kasar, memaksa agar Mary memaafkan dirinya. Woo-Joo juga berlutut di hadapan Mary. Aduh, gila deh. Namun Mary tetap bersikeras kalau dia nggak mau lagi balikan sama Woo-Joo. Jadi Mary bergegas masuk ke dalam rumah. Namun Woo-Joo terus mengikuti Mary sampai masuk ke dalam rumah mewah itu. Tentu saja, Mary kelabakan. Karena di dalam rumah kan ada foto pernikahan Mary dengan Woo-Joo Sultan. Mary tidak ingin Woo-Joo asli melihat foto itu. Jadi Mary menarik Woo-Joo keluar dari rumahnya. Hal ini membuat Woo-Joo terpental jatuh ke lantai. Segeralah Woo-Joo dibawa ke rumah sakit, karena ternyata dia mengalami patah tulang dan retak di beberapa bagian tubuh. Keesokan harinya di perusahaan bakery, istri Pak Ko menemui nenek Woo-Joo dan memberikan dokumen laporan keuangan J Consulting yang waktu itu Pak Ko laporkan kepada Pajang. Sementara itu, Pajang menelepon seorang wanita yang memanggil Pajang sebagai suaminya. Pajang memberitahu wanita itu kalau istri Pak Ko sedang menemui nenek Woo-Joo. Jadi Pajang meminta wanita tersebut untuk menghancurkan dokumen perusahaan J Consulting dan menutup perusahaan itu. Pajang juga meminta agar wanita itu menutup restorannya. Tentu saja si wanita segera melakukan apa yang diperintahkan. Terungkap juga kalau wanita itu memiliki seorang putra. Dan putra itu adalah anak dari Pajang. Mereka ternyata tinggal di Amerika. Wah, gila dah. Pajang berarti punya keluarga simpanan di luar negeri. Nggak cuma duit aja yang bisa disimpan di luar negeri ya, sahabat nonton. Di rumah sakit, Mary terus membantu Woo-Joo asli karena ibu dan adik Woo-Joo itu sedang jalan-jalan ke luar negeri, sehingga Woo-Joo tidak ada wali untuk beberapa hari ke depan. Mary lalu memperingatkan Woo-Joo agar tidak masuk paksa seperti kemarin malam, karena itu adalah hal yang ilegal, dan Mary bisa melaporkan Woo-Joo atas tindakannya. Sementara itu, Woo-Joo Sultan sedang menunggu Mary di restoran. Secara kemarin malam kan mereka sudah janjian bakalan makan siang bersama. Sedangkan Jin Kyung, dia menemui Sang-hyun untuk mengembalikan jaketnya kemarin itu. Jin Kyung bahkan memberikan permen untuknya. Jin Kyung berterima kasih atas tindakan Sang-hyun dan memberitahunya
Kalau kemarin itu Jingkyung melihat Sang-hyun memberikan pelajaran kepada pria mesum itu. Namun Sang-hyun tidak memedulikan ucapan Jingkyung dan pergi begitu aja dengan dinginnya. Kembali ke restoran. Setelah menunggu sekian lama, Woo-ju akhirnya menelpon Mary. Tapi Mary mengatakan kalau dia sedang membantu temannya yang terluka di rumah sakit, tanpa memberitahu Woo-ju kalau orang yang dibantunya adalah mantannya. Namun ketika Mary sedang memapah Woo-ju asli, Woo-ju Sultan gak sengaja memergokinya. Akhirnya, ketiga orang ini pun bertemu muka dengan muka. Tentu saja, Woo-ju Sultan terkejut melihat keduanya. Tapi Woo-ju Sultan segera menggantikan Mary dan memapah si Woo-ju asli. Setelah itu, Mary dan Woo-ju Sultan berbicara. Woo-ju segera memberitahu Mary kalau dia nggak senang dengan semua ini. Dia ingin Mary nggak usah memedulikan Woo-ju asli. Mary tentu terkejut karena Woo-ju tiba-tiba marah kepadanya. Woo-ju lalu memberitahu Mary kalau dia marah mungkin karena dirinya menyukai Mary. Tentu saja, ucapan Woo-ju itu membuat keduanya mematung. Mary tentu terkejut dengan pengakuan Woo-ju yang tiba-tiba seperti ini, menanyakan kenapa Woo-ju menyukai janda seperti Mary. Woo-ju menjawab kalau dia menyukai Mary tanpa alasan. Sekarang, Woo-ju bertanya apakah Mary juga menyukai Woo-ju. Alih-alih menjawab pertanyaan Woo-ju, Mary menegaskan kalau hidup adalah realita, yang harus mikirin juga bagaimana jika nantinya kita menikahi orang yang kita sukai. Pastikan butuh uang dan sebagainya, nggak cuma cinta doang. Mary lalu menantang Woo-ju dengan bertanya apakah Woo-ju punya tabungan. Mary juga menanyakan di mana Woo-ju tinggal sekarang. Mendengar pertanyaan Mary, Woo-ju jadi berpikir kalau Mary takut Woo-ju akan menumpang hidup kepada Mary. Hal ini membuat Woo-ju ngambek. Dia menjelaskan sedikit tentang bagaimana dirinya tidak semiskin itu. Lalu Woo-ju mengatakan, ya udahlah, anggap aja percakapan ini tidak pernah terjadi. Aduh Mary, dia belum tahu Woo-ju yang ada di depannya adalah Sultan. Sementara itu di perusahaan bakery, nenek Woo-ju kembali memeriksa dokumen-dokumen dari istri Pako. Nenek Woo-ju mencurigai seseorang di perusahaan terlibat dengan laporan dokumen tersebut. Maka karena itu, nenek Woo-ju meminta sekretarisnya untuk menyelidiki semua ini. Kembali ke rumah sakit. Sekarang Woo-ju Sultan yang merawat Woo-ju asli, karena Mary harus kembali ke kantor desain untuk urusan pekerjaan. Meskipun kesal karena Mary tidak ada di sampingnya, Woo-ju asli tetap harus menerima keadaan ini. Malam itu, Mary mengirim pesan kepada Woo-ju Sultan, menanyakan bagaimana keadaan di rumah sakit. Woo-ju menjawab kalau semuanya udah beres dan dia akan pulang sekarang. Keesokan harinya, perawat datang ke ruangan Woo-ju untuk memberikannya suntikan. Setelah itu, perawat memberitahu Woo-ju Sultan kalau Woo-ju asli sangat bau. Para pasien yang seruangan sama Woo-ju juga pasti nggak nyaman karena baunya. Perawat meminta Woo-ju Sultan untuk mengelap tubuh Woo-ju asli. Tepat di saat Woo-ju Sultan sedang mengelap tubuh Woo-ju asli, ibu dan saudara perempuan Woo-ju muncul juga. Melihat keluarga aneh itu, Woo-ju Sultan pun akhirnya bisa pergi dengan damai dari sana. Setelah Woo-ju Sultan pergi, ibu Woo-ju menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Woo-ju mengaku kalau dirinya kemarin itu menemui Mary untuk meminta maaf kepadanya. Ibu dan saudari Woo-ju bertanya, apakah Woo-ju akan berbaikan dengan Mary? Lalu bagaimana dengan Jennie? Woo-ju kemudian mengakui kalau dirinya dan Jennie sudah putus. Tentu saja, ibu dan saudari Woo-ju terkejut setengah mati mendengar pengakuan Woo-ju. Apalagi ketika Woo-ju sambil menangis mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Mary dan ingin agar ibunya membantunya kali ini, supaya Mary mau balikan lagi sama Woo-ju. Duh asli, ini cowok sih nggak ketolong banget dah. Sementara itu, Mary dijemput oleh Woo-ju Sultan. Dalam perjalanan, Woo-ju mengatakan kalau mulai sekarang dia akan mengantar Mary pulang. Dan gak hanya itu, Woo-ju bahkan memberikan Mary sebuket bunga pom-pom, meminta Mary mencari arti dari bunga pom-pom. Mary segera tersipu malu setelah mengetahui kalau arti dari bunga pom-pom adalah hatiku tulus. Hihi, masa-masa ini memang paling menyenangkan ya. Di tempat lain, Jingkyung serta Sang-hyun sedang berada di sebuah restoran. Mereka menunggu wanita dari klub lari yang waktu itu jatuh pingsan. Wanita itu ingin menraktir mereka berdua makan siang. Tapi masalahnya, tiba-tiba wanita itu mendadak nggak bisa datang. Alhasil, mereka berdua pun jadinya makan berdua dan menjadi semakin dekat. Kembali ke pasangan utama kita. Mary akhirnya tiba juga di rumahnya. Sebelum turun dari mobil, Mary memberikan sebuah hadiah kepada Woo-ju sebagai rasa terima kasih. Karena Woo-ju telah membantunya menjaga mantannya kemarin. Tapi Woo-ju menginginkan hal lain. Dia ingin menghabiskan waktu bersama Mary di rumah Mary. Tentu saja, Mary menerima Woo-ju dengan tangan terbuka di rumahnya. Ternyata, Woo-ju membawa seluruh buku hariannya yang ditulisnya dari umur 7 tahun. Isi buku harian itu adalah tentang pengeluaran Woo-ju, di mana dia selalu menyisihkan 1.000 won sehari ke dalam rekening khususnya dan punya banyak rekening tabungan berjangka. Mary jadi merasa terhibur dengan buku harian tersebut, lalu mulai menggoda Woo-ju yang membuat mereka terjatuh dalam percobaan. Tahu lah ya maksudnya, mereka berdua berakhir dengan posisi hendak berciuman. Tapi kali ini gagal maning karena perut Mary tiba-tiba keroncongan. Akhirnya mereka berdua pun makan tteokbokki bersama. Emang ya, kalau lagi musim kesem begini, makan tteokbokki aja udah kenyang kali ya.
Kemudian keduanya minum dan mengobrol bersama, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Sedangkan Jin Kyung, dia mabuk berat, dan Sang Hyun berusaha untuk membantunya berjalan dengan benar. Selagi mereka menunggu mobil masing-masing, Jin Kyung yang mabuk bertanya, apakah dirinya tidak memiliki pesona seorang wanita? Kenapa pria yang Jin Kyung sukai tidak menyukainya juga? Sang Hyun menjawab kalau sepertinya pria itu hanya menganggap Jin Kyung sebagai adiknya aja. Tentu saja, jawaban Sang Hyun membuat Jin Kyung kesal setengah mati kepada Woo-ju karena cintanya ditolak. Pada saat yang sama, mobil Sang Hyun datang lebih dulu. Tapi Jin Kyung malahan masuk ke dalam mobil Sang Hyun, mengira itu adalah mobilnya. Malam itu, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dan karena Woo-ju tadi habis minum-minum, jadi dia mencari supir pengganti untuk pulang. Tapi tanpa sepengetahuan Mary, Woo-ju sengaja meng-cancel pesanannya, mengatakan kalau susah banget mencari sopir di tengah hujan seperti ini. Mendengar itu, Mary segera menawarkan Woo-ju untuk menginap di rumah tersebut malam ini. Tanpa berpikir dua kali, Woo-ju menyetujui ide itu dengan senang hati. Tentu saja, mereka tidur di tempat yang berbeda. Keesokan paginya, Jin Kyung bangun dalam keadaan penat akibat mabuk kemarin malam. Dia kebingungan karena tidak berada di rumahnya sendiri. Akhirnya, Jin Kyung mengingat kejadian tadi malam, di mana dia mabuk berat dan membuat kerusuhan di rumah Sang Hyun. Tentu saja hal ini membuat Jin Kyung merasa malu bukan kepalang. Kemudian ketika Sang Hyun sudah pergi ke kantor, Jin Kyung pun segera pergi dari rumah Sang Hyun. Namun saat sedang berjalan kaki untuk keluar dari kompleks perumahan itu, Jin Kyung malahan tidak sengaja bertemu dengan pasangan utama kita. Tentu saja, Jin Kyung kaget melihat Woo-ju serta Mary, apalagi mereka berdua memakai baju pasangan. Akhirnya, Woo-ju membuka rahasia ini kepada Jin Kyung. Jin Kyung sangat terkejut dan memperingatkan Woo-ju bagaimana jika akhirnya nenek Woo-ju tahu tentang semua hal ini. Jin Kyung lalu menyuruh Woo-ju untuk berhenti melakukan hal ini, karena tindakan Mary kan nggak benar, yaitu menipu pihak Toserba. Sedangkan Mary, dia diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan merasa tidak enak hati kepada Woo-ju. Sore itu, Jin Kyung menghubungi Mary, mengajaknya untuk bertemu berdua. Tanpa basa-basi, Jin Kyung ingin agar Mary tidak melibatkan Woo-ju dalam hal ini. Jin Kyung khawatir kalau hal ini ketahuan, Woo-ju akan jadi buah bibir netizen. Padahal Woo-ju harus mewarisi perusahaan. Mendengar itu, Mary sekarang yang giliran terkejut. Jin Kyung lalu memberitahu Mary kalau Woo-ju adalah cucu perusahaan bakery yang akan mengambil alih perusahaan itu nantinya. Makin merasa bersalahlah Mary mengetahui kebenaran tersebut. Nggak sampai di sana, Jin Kyung juga memberitahu Mary kalau ayah Mary lah yang dulu menolong Woo-ju kecil. Jadi sekarang Woo-ju membantu Mary karena Woo-ju merasa bersalah kepada Mary. Saat ini, Mary yang masih dalam keadaan syok dan kebingungan, sedang di terminal menuju ke kampung halamannya. Di tempat lain, Jin Kyung mengajak Woo-ju untuk bertemu. Jin Kyung mengakui kalau dirinya tadi mengacau, menceritakan tentang semua yang Jin Kyung katakan kepada Mary tadi. Dengan segera, Woo-ju pergi dari sana dan dia mencoba menghubungi Mary. Sementara itu, Mary akhirnya tiba di rumah ibunya, lalu mengajak anjing peliharaannya berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Woo-ju muncul mendatangi Mary, menanyakan kenapa Mary tidak menjawab ponselnya. Mary kaget melihat Woo-ju ada di hadapannya. Dia mengatakan kalau dirinya tidak membawa ponselnya. Kemudian sore itu, Mary serta Woo-ju mengobrol bersama di sebuah ladang. Mary bertanya, apakah Woo-ju masih menyimpan boneka darinya dulu itu? Woo-ju menjawab tentu saja masih dong. Mary juga menegaskan kalau dia tidak menyalahkan Woo-ju atas kematian ayahnya. Mary ingin Woo-ju berhenti merasa bersalah dan berhenti membantunya. Namun Woo-ju mengatakan kalau dirinya membantu Mary bukan karena merasa bersalah, tapi karena Woo-ju menyukai Mary. Woo-ju juga mengatakan akan selalu ada untuk Mary. Woo-ju lalu menghampiri Mary dan dengan lembut menciumnya. Malam itu, Ibu Mary menyadari putrinya belum kembali untuk makan malam. Ia meraih ponselnya, tetapi berhenti sejenak saat mengingat betapa gembiranya Mary ketika tadi Mary berganti pakaian untuk menemui Woo-ju. Teringat senyum cara putrinya dan binar di matanya, Ibu Mary memutuskan untuk tidak menyela. Ia menyadari sesuatu yang indah pasti terjadi di antara Mary serta Woo-ju, dan untuk sekali ini ia membiarkan putrinya bebas. Sementara itu, pasangan kita berjalan bergandengan tangan, melintasi ladang rumput terbuka. Udara terasa hangat dipenuhi nostalgia saat mereka mengenang masa lalu. Woo-ju mengungkap kenyataan yang memilukan. Tepat setelah ayah Mary menyelamatkan kedua orang tua Woo-ju dari kecelakaan, orang tuanya Woo-ju meninggal keesokan harinya. Dan sejak saat itu, mendiang kakek Woo-ju tidak pernah mau melihat Woo-ju lagi. Karena mendiang kakek Woo-ju berpikir kalau Woo-ju yang bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Bahkan Woo-ju sampai dibuang ke Amerika. Woo-ju juga mengakui kalau dulu dia pernah diam-diam mendatangi rumah Ibu Mary, tapi tidak sengaja mendengarkan percakapan Ibu Mary yang seolah-olah menyalahkan keluarga Woo-ju atas kematian suaminya. Mary tersenyum lembut dan mengatakan kepadanya bahwa jika Woo-ju tinggal lebih lama, Woo-ju akan mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Di mana Ibu Mary mengatakan bahwa kecelakaan keluarga Woo-ju tidak ada hubungannya dengan pengorbanan ayah Mary. Woo-ju merasakan penyesalan karena pergi begitu cepat, tapi Mary meyakinkannya bahwa masa lalu tidak lagi penting. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk memulai hidup baru.
Sementara di Seoul, Sang Hyun sedang berlari. Kemudian mendapati Jin Kyung yang lagi duduk sendirian di taman sambil menangis. Sang Hyun lalu menghampiri Jin Kyung, menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya. Sang Hyun menyadari kalau Jin Kyung pasti sedang memikirkan pria yang disukainya. Karena itulah Sang Hyun mengajak Jin Kyung untuk berlari bersama. Saat mereka berlari, emosi Jin Kyung meluap, dan ia menangis sambil melepaskan rasa sakitnya. Jin Kyung mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya sudah tahu kalau pria yang disukainya menyukai orang lain. Tapi Jin Kyung malahan berusaha menghalanginya dengan cara yang kekanak-kanakan. Jin Kyung menyesali perbuatannya. Entah mengapa ia melakukan hal semacam itu. Sang Hyun hanya memperhatikan, menyadari bahwa beberapa luka lebih membutuhkan keheningan daripada kenyamanan. Kembali ke rumah Mary. Ibu Mary memberikan Woo-ju kamar milik adik Mary untuk beristirahat malam itu. Kemudian, setelah beberapa saat, Woo-ju memanggil Mary ke kamarnya, di mana Woo-ju meminta bantuan Mary mengusir serangga. Setelah Mary berhasil mengusir serangga, Woo-ju memeluknya erat dan nempel terus deh ya pasangan baru ini. Keesokan paginya, Ibu Mary menyiapkan hidangan tradisional yang segera disantap dengan lahap oleh Woo-ju. Sambil sarapan, Ibu Mary mengatakan kebenaran tentang status Mary yang adalah janda. Ternyata, itu karena Ibu Mary yang mendesak Mary untuk mendaftarkan pernikahannya lebih dulu. Ibu Mary ingin agar Woo-ju ke depannya benar-benar mencintai Mary dan memperlakukannya dengan penuh cinta. Lalu, mereka bertiga mengunjungi rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mendiang ayah Mary. Karena hari itu adalah peringatan kematian ayah Mary. Woo-ju lalu mengungkapkan rasa terima kasih kepada mendiang. Hal ini segera disambut baik oleh Ibu Mary, yang nggak menyangka kalau Mary serta Woo-ju bisa berjodoh seperti ini. Sepertinya, Ibu Mary sangat menyukai dan mendukung Woo-ju yang ini nih, sahabat nonton. Pada saat yang sama, adik Mary menelepon. Ternyata, adik Mary bekerja di sebuah restoran di Amerika. Tapi adik Mary mengatakan kalau restoran tersebut akan tutup. Apakah ini restoran milik istri simpanan Pajang? Siang itu, setelah Mary serta Woo-ju sampai di Seoul, Woo-ju mengajak Mary ke sebuah tempat furniture gitu. Woo-ju mengatakan kalau dirinya ingin merenovasi dapur Ibu Mary. Selagi mereka berdua memilih-milih, saudari serta ibu Woo-ju asli juga ada di tempat tersebut. Mereka berdua terkejut melihat Mary yang sedang bersama seorang pria. Lalu tanpa berpikir dua kali, saudari Woo-ju segera memotret Mary, lalu mengirimkan foto tersebut kepada Woo-ju asli. Woo-ju asli tentu makin geram karena Woo-ju Sultan serta Mary terlihat semakin dekat. Sementara itu, Pajang bersiap untuk berangkat ke Amerika demi perjalanan bisnis. Tapi kita tahu lah ya, Pajang ke Amerika ngapain? Nah, sepertinya Ungsu yang adalah putra Pajang merasa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Tetapi ia menahan diri untuk tidak ikut campur. Malam itu di Amerika, Pajang berbicara berdua dengan istri simpanannya. Dari percakapan mereka, kita jadi mengetahui niat keduanya. Selama ini, keduanya diam-diam berencana untuk menipu perusahaan bakery dan membangun kehidupan baru bersama di Amerika. Keesokan harinya di perusahaan bakery, Woo-ju serta Mary mengobrol bersama setelah rapat. Tentu saja mereka berdua merahasiakan hubungan mereka dari orang-orang kantor. Woo-ju lalu mengatakan kalau neneknya mengundang seluruh tim pemasaran dan tim Mary untuk makan bersama di rumah. Tentu Mary gugup harus berhadapan dengan keluarga Woo-ju, tapi Woo-ju menenangkan Mary. Sore itu, Woo-ju asli akhirnya sudah sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit. Tapi Woo-ju malahan mampir ke perusahaan bakery. Awalnya, Woo-ju asli mengira kalau Woo-ju Sultan hanyalah seorang karyawan di perusahaan itu. Jadi dia mencoba ingin menjatuhkan Woo-ju Sultan. Namun, ketika ia tiba di perusahaan, dia tidak sengaja mendengar bahwa Woo-ju Sultan sebenarnya adalah pewaris perusahaan. Langsunglah Woo-ju asli merasa lemas dan terhina. Malam harinya, Woo-ju menenggelamkan kesedihan di sebuah bar karaoke, menyanyikan lagu-lagu tentang putus cinta sambil menangis. Menyadari bahwa Mary telah menemukan seseorang yang lebih baik. Akhir pekan pun tiba, di mana seluruh tim pemasaran dan tim Mary mengunjungi rumah Woo-ju untuk makan bersama. Nenek Woo-ju mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kedua tim, karena telah meluncurkan produk yang baik sehingga penjualan meningkat. Selama makan siang, kata-kata bijak dari Nenek Woo-ju tentang kejujuran menyentuh hati Mary. Sebenarnya, Nenek Woo-ju nggak menyindir Mary sama sekali. Cuma karena Mary melakukan ketidakjujuran tentang rumah mewah itu, Mary sendiri yang jadi merasa tersindir oleh ucapan bijak Nenek Woo-ju itu. Dan Woo-ju menyadari kalau Mary jadi merasa bersalah karena telah melibatkan Woo-ju dalam rencana pernikahan palsu yang sekarang mereka masih jalani. Di mobil, saat tim pemasaran dan tim Mary pulang bersama, mereka mulai menggosip tentang betapa luar biasanya keluarga Woo-ju. Lalu percakapan segera mengalir sampai ke pasangan Woo-ju. Mereka lalu mengungkapkan tentang begitu sempurnanya tunangan Woo-ju. Tentu wanita yang mereka maksud adalah Jin Kyung, putri seorang direktur rumah sakit ternama. Ucapan mereka itu sangat menusuk hati Mary, membuatnya meragukan diri sendiri. Sementara itu di rumah Woo-ju, Jin Kyung datang untuk memeriksa kesehatan nenek Woo-ju. Di saat itu, nenek Woo-ju menanyakan bagaimana perkembangan hubungan Jin Kyung dan Woo-ju. Namun Jin Kyung dengan mengejutkannya mengatakan bahwa ia hanya menganggap Woo-ju sebagai saudara aja.
bukan pasangan. Malam itu, Uju merasakan kesedihan Mary atas kejadian makan siang tadi. Maka karena itu, Uju menelepon Mary mengajaknya keluar untuk menghiburnya. Mary bersiap-siap dengan penuh semangat. Jantungnya berdebar kencang dan membuka pintu rumahnya, berharap melihat Uju. Namun yang mengejutkannya, Uju asli yang berdiri di depan rumahnya sekarang, sembari memegang surat nikah mereka. Uju sepertinya telah mengungkap kebenaran di balik skema rumah palsu yang dilakukan Mary atas namanya. Dan ekspresi Uju menunjukkan segalanya. Jadi sebelumnya, Uju mendatangi semacam kantor kependudukan gitu untuk meminta salinan akta nikah dan akta cerainya karena dia mau mengklaim asuransinya. Tapi Uju akhirnya menemukan kalau Mary belum menyerahkan surat penceraiannya. Hal ini membuat Uju kegeeran. Dia pikir Mary itu masih menunggu dirinya. Jadi malam itu, Uju pergi ke rumah mewah untuk memberikan sebuket bunga. Tapi sewaktu dia turun dari mobil, Uju mendengar para ibu-ibu di lingkungan rumah mewah bergosip tentang sepasang suami istri yang tinggal di rumah mewah menang undian. Karena curiga, Uju segera mengecek artikel berita. Di saat itulah Uju menemukan kalau memang Mary serta Uju Sultan merekayasa pernikahan palsu. Kembali ke saat ini, Uju serta Mary kemudian berbicara berdua. Uju menolak menerima kebenaran ini. Dia benar-benar murka atas tipu daya Mary. Mary menjelaskan kalau awal-awal tuh Mary sempat beberapa kali menelepon Uju untuk memberitahunya. Kan Uju sendiri yang nggak angkat telepon Mary. Uju nggak peduli. Dia mengancam akan memberitahu Toserba Beauty seluruh kebenarannya. Mary mengatakan kalau dirinya memang akan mengaku. Karena selama ini Mary juga merasa nggak tenang sudah berbohong seperti ini. Uju menyadari kalau sepertinya Mary udah jatuh cinta kepada Uju Sultan. Makin mengamuklah Uju. Dia menyuruh Mary memutuskan hubungannya dengan Uju Sultan. Dan kalau Mary nggak mau, Uju akan mengungkap kebenaran untuk menghancurkan reputasi Uju Sultan agar dapat mencegahnya menjadi pewaris. Karena beban pikiran dan mengkhawatirkan masa depan Uju Sultan, Mary akhirnya menelepon Uju dan dengan berat hati membatalkan janjian mereka malam itu. Saat Uju Sultan pulang ke rumah, dia menemui neneknya, di mana neneknya membahas beberapa dokumen meresahkan yang ditinggalkan oleh Paco. Berkas-berkas itu mengarah ke J Consulting di Amerika, sebuah firma yang diduga menggelapkan dana perusahaan bakery. Nenek Uju ingin agar Uju menyelidiki hal ini tanpa sepengetahuan Pajang, karena Pajang yang menyewa J Consulting. Saat Uju memeriksa dokumen-dokumen itu, ia ingat kalau pernah tidak sengaja melihat dokumen J Consulting di meja kerja pamannya. Uju pun mulai curiga bahwa pamannya mungkin terlibat dalam korupsi ini. Keesokan harinya, Uju kembali menelpon Mary, mengajaknya pergi berkencan. Tapi Mary kembali menjauhi Uju dengan alasan akan mengerjakan proyek Hood Bakery, dan mungkin mereka baru bisa bertemu setelah itu. Tanpa banyak bertanya, Uju pun menyetujuinya. Setelah itu, Uju mendapatkan email dari John, teman Uju di Amerika, yang membantu Uju menyelidiki J Consulting. John melaporkan kalau J Consulting sudah tutup, dan direkturnya bernama Omi Jong. Dia mengelola sebuah restoran barbecue Korea di Amerika, dan udah tutup juga. Selain itu, Omi Jong punya putra berusia 8 tahun. Sementara itu di Amerika, istri Pajang Omi Jong semakin frustasi karena Pajang belum juga menceraikan Mion. Minjung ingin putra mereka Henry menghabiskan waktu bersama ayahnya secara terbuka. Dari omelan Minjung, kita mengetahui mereka berdua sebenarnya telah bersama selama 27 tahun. Pajang yang melihat Minjung mulai marah-marah, mulai mencoba menenangkan Minjung, mengingatkannya kalau Pajang akan bertindak tepat pada waktunya nanti. Keesokan harinya, Uju Sultan menyadari Mary semakin menjauh dari dirinya dan mulai khawatir. Untuk menjalin kembali hubungan, Uju tiba-tiba muncul di depan Mary dan merencanakan piknik, berharap dapat mempererat hubungan mereka. Namun, Mary tiba-tiba mengakhiri hubungan mereka, membuat Uju patah hati dan bingung. Saat Mary dalam perjalanan pulang, Uju mengiriminya pesan, mengatakan kalau hari ini mungkin berat bagi Mary. Jadi kita mau ngobrol lain kali aja. Yang berarti Uju nggak kepengen putus dari Mary. Di tempat lain, Sungu ditekan oleh wali kota, yang meminta Sungu untuk memberikannya sebuah rumah di dalam kompleks Toserba Beauty. Dengan begitu, wali kota akan membantu Sungu memperlancar izin pembukaan Toserba barunya. Setelah sang wali kota pergi, Sungu mulai mengomel kepada Sang Yun. Karena awalnya, rumah mewah yang Mary dapatkan sebenarnya sudah direkayasa untuk si wali kota. Tapi karena tiket undiannya hilang, Mary lah yang mendapatkan rumah itu. Sang Yun lalu memberitahu Sungu kalau pembangunan kompleks rumah baru akan memakan waktu 10 bulan. Sungu yang mendengar itu dengan segera tanpa henti mengejek dan menghina Sang Yun. Mengata-ngatainya yang gak enak banget lah gitu. Malam harinya di tengah tekanan, Sang Yun berlari untuk menenangkan pikirannya. Dan kembali bertemu Jin Kyung saat Sang Yun hendak membeli minuman. Keduanya akhirnya mengobrol bersama. Jin Kyung menyadari kondisi Sang Yun yang sedang bermasalah dan mendesaknya untuk terbuka. Sang Yun hanya mengakui bahwa seseorang telah sangat menghinanya, dan bahwa ia tidak dapat berhenti dari pekerjaannya karena keadaannya yang sulit. Sementara Mary, dia mengalami kesulitan dan patah hati juga setelah memutuskan Uju kemarin itu.
Jadi Mary ke balkon untuk mencari udara segar. Ketika itulah dia melihat Woo mendatangi rumahnya. Dengan segera, Mary masuk ke dalam rumah, lalu mematikan semua lampu seolah-olah dirinya sudah tidur. Agar Woo nggak jadi berkunjung gitulah maksudnya. Keesokan harinya di perusahaan bakery, seorang petugas keamanan melaporkan sesuatu kepada Woo. Petugas memperlihatkan sebuah rekaman CCTV. Kalau kemarin itu sempat ada pria aneh yang mendatangi bakery, membawa semacam surat dan memaksa menemui pimpinan. Lalu pria itu menanyakan apa hubungan Woo dengan pimpinan. Tentu pria aneh itu maksudnya adalah Woo mantan Mary. Woo Sultan tentu terkejut melihat Woo asli memegang surat, yang membuatnya menyadari bahwa Woo asli pasti telah mengetahui sesuatu. Woo Sultan pun bergegas pergi menemui Mary. Di rumah mewah, Woo asli kembali menemui Mary, di mana Mary mengatakan kalau dirinya sudah putus sama Woo Sultan. Jadi Woo nggak usah mengganggu Woo Sultan. Woo pun setuju, lalu berlutut di depan Mary, memohon agar Mary menerimanya kembali, dan mengajak Mary untuk tinggal dengan bahagia bersama di rumah mewah. Wah, gila sih ini. Lelah oleh kegigihan Woo, Mary akhirnya marah, dan menyatakan niatnya untuk berterus terang tentang kebohongannya. Mary pergi keluar hendak memberitahu Sang-hyun tentang semua hal ini. Tapi Woo menahan Mary, memaki-maki Mary dan bahkan mengacungkan tangan hendak memukul Mary. Tapi tepat pada waktunya, Woo Sultan datang tepat waktu untuk campur tangan. Dia meninju Woo asli. Lalu Woo asli mengancam akan melaporkan Mary serta Woo Sultan yang sudah bekerja sama menipu Toserba. Namun Woo Sultan balik mengancam Woo asli dengan rekaman suara, di mana Woo asli tadi lagi marahin Mary. Ia mengungkapkan kalau Woo asli juga tahu tentang kebohongan ini dan tidak segera melaporkannya. Yang berarti Woo asli juga komplotan mereka lah. Marah dan terhina, Woo asli pun pergi dengan murka, bersumpah untuk membalas dendam. Setelah drama tersebut, Mary dan Woo Sultan pun berbicara berdua. Woo memeluk Mary dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Apapun yang terjadi, akhirnya pasangan ini pun kembali berdamai. Keesokan harinya di perusahaan bakery, Woo menemui neneknya untuk memberikan beberapa list nama tamu VIP yang akan diundang di acara ulang tahun perusahaan bakery. Woo kemudian memberitahu neneknya bahwa ia berencana membawa seseorang yang istimewa, yang membuat neneknya sangat gembira. Di hari perayaan, Woo dengan bangga memperkenalkan Mary sebagai wanita yang dicintainya. Nenek Woo sangat gembira, percaya bahwa cucunya akhirnya menemukan kebahagiaan. Kemudian ketika acara sedang berlangsung, Pajang tiba-tiba menelepon sekretarisnya untuk menyiapkan 2 bangku tambahan bagi Sang-hyun dan Sung-woo. Woo yang mendengar hal ini langsung kelabakan. Dia segera mengirimkan pesan kepada Mary dan mengajaknya untuk berbicara di luar. Keduanya segera membahas tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka berdua memang udah siap untuk membongkar kebohongan ini. Hanya saja Mary ingin agar Woo memberitahu nenek Woo secara pribadi terlebih dahulu. Baru habis itu mereka berdua akan mengaku ke Sang-hyun. Maka karena itu Mary segera bergegas meninggalkan tempat pesta. Namun saat sedang berjalan keluar, Mary malah bertemu dengan nenek Woo. Nenek Woo menyapa Mary dengan hangat, menanyakan apakah Mary dekat dengan Woo yang adalah cucunya. Nenek Woo juga dengan santai mengungkapkan bahwa Woo adalah pewaris perusahaan. Tanpa sepengetahuan Mary, Sang-hyun ternyata mendengar semuanya dan menjadi curiga. Setelah mencuri dengar percakapan antara Mary dan nenek Woo, Sang-hyun segera menghubungi Sung-woo, mengklaim ia dapat menarik kembali undian rumah mewah yang telah Mary menangkan dan memberikan rumah itu kepada wali kota. Saat yang sama, Sang-hyun dan Woo bertemu. Ketegangan pun segera memenuhi udara. Sang-hyun menatap Woo dan bertanya, apa hubungan Woo dengan Mary? Apakah kalian berdua beneran udah menikah? Sebelum Woo sempat menjawab, Jin Kyung tiba-tiba muncul di sana dan menyela mereka, meminta bicara 4 mata dengan Sang-hyun. Lalu tanpa aba-aba, Jin Kyung mengungkap seluruh kebenaran tentang pernikahan palsu Mary dan Woo. Jadi sewaktu nenek Woo berbicara dengan Mary tadi, ternyata Jin Kyung melihat kalau Sang-hyun sedang menguping. Jin Kyung menanyakan konsekuensi apa yang mungkin mereka hadapi. Sang-hyun dengan belak-belakan menjawab bahwa mereka bisa menghadapi tuntutan hukum yang serius. Tapi Jin Kyung punya jurus jitu. Ia menunjukkan rekaman video wali kota dan Sung-woo yang sedang mendiskusikan kesepakatan mereka untuk menyetujui izin pembukaan Toserba baru dengan imbalan sebuah rumah di Beauty Palace. Jin Kyung punya rekamannya. Soalnya kemarin itu, Jin Kyung sempat mengunjungi rumah Sang-hyun untuk mengembalikan pakaian sewaktu Jin Kyung mabuk. Nah, ketika itulah kamera dashboard mobil Jin Kyung merekam seluruh percakapan konspirasi antara wali kota dan Sung-woo. Ketika Sang-hyun menuduh Jin Kyung melakukan pemerasan, Jin Kyung dengan tenang menjawab bahwa dirinya hanya melindungi seseorang yang dicintainya, sama seperti Sang-hyun melindungi Sung-woo. Terombang-ambing antara rasa tanggung jawab dan kesetiaannya kepada Sung-woo, Sang-hyun menyadari bahwa mengungkap Woo dan Mary beresiko juga mengungkapkan suap yang terekam dalam kamera dashboard milik mobil Jin Kyung. Dengan berat hati, Sang-hyun memutuskan untuk melupakan masalah itu, menyadari bahwa dia mungkin satu-satunya cara untuk melindungi semua pihak yang terlibat.
Di tempat lain, Nenek Uju mulai mencurigai David Lee, seorang pimpinan Hotel Cults. Karena 1 jam yang lalu, Sungu secara terang-terangan memberitahu Pajang serta Nenek Uju bahwa David sudah resign dari Hotel Cults. Padahal, pabrik baru yang perusahaan bakery bangun di Amerika bekerja sama juga dengan Hotel Cults. Merasa ada yang tidak beres, Nenek Uju mulai menyelidiki lebih dalam. Malam itu, Uju mengantar Mary pulang. Mereka lalu membahas tentang bagaimana tadi Uju berhadapan dengan Sang Yun. Tapi Uju yakin kalau Jin Kyung akan membantu mereka. Jadi untuk sementara, keduanya pun bisa tenang. Setelah membahas masalah itu, Uju serta Mary mulai bercumbu. Namun saat sedang hot-hotnya, adik Mary tiba-tiba muncul di rumah mewah. Dia udah balik dari Amerika. Ketika itulah Mary memperkenalkan Uju kepada adiknya. Adik Mary sangat senang melihat kakaknya bahagia. Jadi dia berusaha menggoda pasangan itu. Sementara itu, Pajang menemui Nenek Uju, mengatakan kalau sepertinya David telah menipu mereka. Mendengar itu, Nenek Uju langsung terkejut dan mengalami serangan jantung ringan. Tapi alih-alih membantu, Pajang malahan dengan kejam memberinya obat yang salah. Sembari mengungkapkan kalau J Consulting dan kerjasama dengan David itu semua adalah rekayasa aja. Pajang mengungkapkan sifat aslinya, mengaku kalau selama ini dirinya yang telah menggelapkan uang perusahaan. Pajang membongkar kalau J Consulting adalah perusahaan cangkang miliknya. Nenek Uju sangat terkejut mendengar semua kebenaran mengerikan ini. Tapi apa daya, Nenek Uju langsung terjatuh seketika itu juga, karena obat yang telah Pajang berikan sebelumnya. Meskipun Nenek Uju sudah dilarikan ke rumah sakit, ia mengalami koma. Seluruh keluarga pun sangat sedih dengan kondisi Nenek Uju. Tapi di depan semua orang, Pajang tetap aja berakting, pura-pura ikut sedih dan sebagainya. Lalu tanpa menunjukkan penyesalan, Pajang merasa puas karena mengetahui bahwa sekarang rencananya dapat berjalan tanpa hambatan. Tak lama kemudian, kekacauan melanda perusahaan bakery ketika tersiar kabar bahwa dana perusahaan telah hilang akibat kontrak palsu. Tentu saja, seluruh keluarga Uju bingung dengan keadaan ini. Namun Pajang mengatakan kebohongan kalau Nenek Uju udah tahu tentang kontrak palsu itu. Seolah-olah Nenek Uju bekerja sama dengan David. Namun sekretaris Nenek Uju diam-diam menemui Uju, memberitahunya kalau Nenek Uju nggak mungkin bekerja sama dengan David. Karena kemarin aja Nenek Uju meminta sekretarisnya untuk menyelidiki David. Dengan pikiran yang campur aduk, Uju menceritakan masalah ini kepada Mary, tentang bagaimana Uju mencurigai pamannya. Meskipun sebenarnya, Uju nggak mau mencurigai pamannya itu. Tapi Mary memberitahu Uju kalau Uju harus menguak semua kebenarannya. Entah itu nantinya akan menyakitkan atau enggak. Tapi itu tugas Uju sebagai penerus perusahaan. Jadi Uju harus melakukan yang terbaik demi perusahaan bakery. Malam itu di bar, Sang Yun dan Jin Kyung kembali bertemu secara tidak sengaja. Masing-masing mencari penghiburan dari pikiran mereka yang gelisah. Mereka berbagi minuman dan Sang Yun berbicara terbuka untuk pertama kalinya. Jin Kyung menghibur Sang Yun, mengingatkannya bahwa Sang Yun pantas mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada terus-menerus bekerja di bawah Sungu yang memperlakukan Sang Yun seenaknya aja. Kata-kata Jin Kyung membawa senyum langka di wajah Sang Yun. Keesokan harinya, Uju dan Mary mengobrol bersama. Uju memberitahu Mary tentang bagaimana perusahaan bakery sedang mengalami kesulitan karena harus membayar ganti rugi kontrak palsu. Tapi sekarang Uju sedang meninjau kontrak dengan investor baru. Dan kalau rapat besok tidak berjalan lancar, maka perusahaan bakery harus melakukan PHK. Hal ini tentu sangat meresahkan Uju. Mary kemudian bertanya, Uju punya foto dirut investor itu nggak? Uju menunjukkan foto seorang wanita bernama Sylvia. Tapi Sylvia itu adalah Minjung, istrinya Pajang. Setelah melihat foto itu, Mary terkejut. Dia seperti pernah melihat Sylvia. Lalu dengan segera, Mary memperlihatkan sebuah foto, di mana adik Mary berfoto bersama dengan wanita yang mirip banget dengan Sylvia. Mary mengatakan kalau wanita itu bernama Jessica, bukan Sylvia. Jessica adalah nama Amerikanya Minjung ya, sahabat nonton. Dan Jessica adalah pemilik restoran tempat adik Mary bekerja di Amerika. Untuk memastikan kecurigaannya, Mary menelepon adiknya sembari mengirimkan kedua foto tersebut. Foto yang dimiliki Uju dan foto yang dimiliki oleh Mary. Adik Mary menjelaskan kalau Jessica itu nggak punya kembaran. Dan pria yang ada di sebelah Jessica adalah suaminya. Bahkan mereka punya putra bersama. Adik Mary juga memastikan bahwa nama asli wanita itu adalah Jessica, bukan Sylvia. Uju tercengang, menyadari bahwa pamannya bukan hanya pembohong tetapi juga penipu ulung. Mary menasihatinya untuk tidak bertindak impulsif, melainkan menunggu dan melihat langkah Pajang selanjutnya. Bener aja, keesokan harinya Jessica tiba di perusahaan dengan menyamar sebagai Sylvia, dan Pajang berpura-pura tidak mengenalnya. Jessica mulai menegosiasikan penjualan sejumlah besar saham perusahaan bakery kepadanya. Meskipun Uju dan Usu sangat menolak menjual perusahaan bakery, tapi Pajang malah dengan enteng hendak menerima tawaran dari Jessica ini.
Hal ini makin memperbesar keyakinan Woo-ju akan pamannya selama ini sebenarnya nggak benar. Woo-ju serta Mary kembali mengobrol bersama untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. Mary memberikan ide, bagaimana jika mereka membuat sandiwara seolah-olah nenek Woo-ju sudah siuman. Maka karena itu, Woo-ju memutuskan untuk bergabung dengan sepupunya si Ung-su. Woo-ju menjelaskan tentang kebenaran siapa itu Sylvia, dan bagaimana ayahnya telah berselingkuh selama ini. Ung-su mengakui kalau dirinya udah tahu ayahnya punya selingkuhan di Amerika, tapi dia nggak tahu kalau orang itu adalah Sylvia. Woo-ju juga menceritakan tentang kerjasama antara Minjung dan Pajang. Jadi bersama-sama, Woo-ju serta Ung-su mulai mengumpulkan bukti untuk melawan Pajang. Ung-su memainkan trik cerdik dengan berpura-pura berbicara di telepon dengan ibunya tentang nenek Woo-ju yang sudah siuman dari koma. Berita itu jelas membuat Pajang panik. Dalam keputusasaan, Pajang memerintahkan Jessica untuk pergi ke rumah sakit dan menghabisi nenek Woo-ju sebelum ia sadar kembali. Namun Jessica gagal, karena seorang polisi telah menyamar menjadi nenek Woo-ju, dan Woo-ju serta Mary juga ada di TKP untuk menangkap basah Jessica. Polisi juga turun tangan tepat waktu. Alhasil, Minjung alias Jessica ditangkap atas tuduhan percobaan penghabisan nyawa. Keesokan harinya, berita tentang Jessica yang hendak menghabisi nenek Woo-ju pun tersebar. Pajang lalu mendatangi Jessica ke penjara, memastikan kalau Jessica sudah menghapus semua jejak digital yang menghubungkan mereka, dan berjanji kepada Jessica bahwa Pajang akan menjaga putra mereka Henry. Setelah itu, Woo-ju menemui Pajang untuk mengkonfrontasinya, menuntut penjelasan atas pengkhianatannya. Woo-ju mengatakan kalau dirinya tahu Pajang dan Jessica itu bekerja sama untuk menghancurkan perusahaan bakery, bahkan menggelapkan dana. Tapi Pajang kembali berbohong, mengklaim bahwa Jessica telah mengancamnya. Intinya, Pajang melakukan semua ini karena diancam sama Jessica. Tapi Woo-ju nggak percaya begitu aja. Jadi besoknya, Woo-ju mengunjungi Jessica di penjara, meminta mengaku meskipun awalnya Jessica nggak mau mengaku. Woo-ju kemudian memutar rekaman pembicaraan dengan Pajang kemarin, yang menyatakan kalau Jessica telah mengancam Pajang. Dikhianati dan hancur, Jessica pun bersedia untuk membantu mengungkapkan kebusukan Pajang, asal Woo-ju berjanji melindungi putranya Henry. Malam itu, Pajang mendatangi rumah Jessica yang berada di Korea. Di sana dia mulai mencari-cari barang bukti lain yang dimiliki oleh Jessica. Pajang takut kalau Jessica punya bukti lain untuk menjatuhkan Pajang. Dan akhirnya, Pajang menemukan bukti tersebut. Sebuah ponsel yang memiliki jejak digital. Bahkan di ponsel itu ada bukti tentang bagaimana Pajang menghabisi orang tua Woo-ju 15 tahun lalu. Gak hanya ponsel, ada juga USB yang berisi banyaknya rekaman suara, di mana salah satunya berisi tentang percakapan antara Pajang dan Jessica untuk menghabisi orang tua Woo-ju. Setelah mendapatkan semua bukti itu, Pajang pun dengan santai hendak meninggalkan rumah tersebut. Tapi dia segera disambut oleh Woo-ju yang dari tadi mendengarkan isi dari rekaman suara tersebut. Woo-ju akhirnya menghadapi Pajang, menanyakan pertanyaan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Apakah Pajang yang bertanggung jawab atas kematian orang tuanya? Kita kembali ke kilas balik saat Woo-ju menemui Jessica di penjara. Setelah Jessica memberitahu keberadaan bukti yang dia simpan selama ini, Jessica pun kembali ke selnya. Tapi ketika itulah Woo-ju melihat ada sebuah tanda seperti tato di leher belakang Jessica. Hal ini segera mengingatkan Woo-ju akan insiden kecelakaan kedua orang tuanya. Bertanya-tanya apakah Jessica terkait dengan kematian kedua orang tua Woo-ju. Kemudian, Woo-ju menemui Mary untuk menceritakan hal ini. Mary mengatakan dirinya tahu dari Sun-hee kalau sekitar 25 tahun lalu, Jessica pernah bekerja di perusahaan bakery. Woo-ju serta Mary mulai merangkai semua kejadian ini, dan akhirnya menebak dengan tepat kalau paman Woo-ju serta Jessica memang terlibat dalam kematian orang tua Woo-ju. Balik ke malam saat Woo-ju menanyai Pajang tentang keterlibatannya dalam kematian orang tua Woo-ju. Kali ini Pajang sama sekali nggak menutup-nutupi. Dia terang-terangan mengakui kebenarannya. Pajang bahkan meledek Woo-ju tidak bisa menuntut Pajang, karena batas waktu penuntutan sudah lewat. Jadi meskipun Pajang mengaku di hadapan polisi tentang perbuatannya, Pajang tetap tidak bisa ditahan. Pajang juga menjelaskan kenapa dia menghabisi kedua orang tua Woo-ju. Karena ayah Woo-ju mengetahui perselingkuhan Pajang dengan Jessica. Ternyata sejak awal Pajang menikahi Mion, Pajang sudah berencana mengambil alih perusahaan bakery. Setelah meledek Woo-ju, Pajang dengan santai pergi dari rumah tersebut. Tapi dia langsung disambut oleh sederet polisi yang segera menahan Pajang dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Polisi juga menegaskan kalau mereka sudah menangkap David Lee. Dan di ponsel David Lee ada rekaman percakapan antara Pajang, Jessica, serta David Lee tentang rencana pemalsuan kontrak dengan Hotel Cults. Gak hanya itu, Woo-ju juga menambahkan kalau Pajang telah terlibat dalam menghabisi kedua orang tua Woo-ju. Dan batas waktu kasus diperpanjang seminggu. Karena kemarin itu Pajang sempat lama di luar negeri, yang berarti Pajang masih bisa dituntut. Woo-ju lalu memberitahu polisi kalau seluruh bukti tambahan ada di kantong baju Pajang. Karena kan tadi Pajang sendiri yang mengambil bukti tersebut dari rumah Jessica.
udah tamat deh si Jang ini. Nggak bakalan bisa mengelak lagi pokoknya. Beberapa lama setelah itu, Pajang akhirnya diadili atas semua perbuatannya, yaitu penipuan, kontrak palsu, menghabisi Pako, menghabisi orang tua Wuju, konspirasi dengan Jessica, mencelakai nenek Wuju, dan semuanya deh. Maka karena itu, hakim memberikan Pajang hukuman seumur hidup. Sedangkan Mion, dia berada di sisi ibunya yang masih koma, mengatakan kalau dirinya nggak bisa datang ke sidang suaminya, karena Mion nggak sanggup menghadapi suaminya itu, mengingat perbuatannya super di luar akal. Mion bertanya-tanya, mengapa dirinya bisa-bisanya ditipu sampai segininya oleh Pajang? Memang cinta itu buta dan tuli ya, ampun deh. Kemudian Wuju serta Mary mendatangi makam kedua orang tua Wuju. Wuju akhirnya bisa melepaskan rasa bersalahnya atas kematian kedua orang tuanya. Wuju juga memperkenalkan Mary kepada mereka. Mary menyapa mereka dan berjanji akan membuat Wuju bahagia. Selanjutnya, Wuju dan Mary mendatangi Sang-hyun untuk mengakui kebohongan mereka selama ini. Mereka berdua juga berjanji bersedia membayar penalti atas kebohongan yang mereka lakukan. Mendengar pengakuan tulus mereka, Sang-hyun hanya bisa menghela napas. Di rumah sakit, nenek Wuju akhirnya siuman juga. Seluruh keluarga sangat senang menyambut nenek Wuju yang sudah sadar kembali. Tanpa kekurangan suatu apapun, benar-benar kembali normal seperti sebelumnya. Kemudian, Mion mengajak Wuju berbicara. Dia berjanji akan mengembalikan dana perusahaan yang hilang. Dan Mion juga menyesal atas perbuatan keji suaminya itu. Mion sampai tidak sanggup menatap Wuju karena saking merasa bersalahnya. Tapi Wuju memegang tangan bibinya itu, mengatakan kalau Mion adalah keluarga Wuju, dan Wuju tidak ingin kehilangan bibinya. Keesokan harinya, tim pemasaran serta tim Mary makan bersama di rumah Won-suk. Mereka bahkan minum-minum juga bahkan sampai malam. Karena terlalu mabuk, Mary pun turun sebentar untuk mencari udara segar, yang segera diikuti oleh Wuju. Mereka bercanda bahkan berpelukan. Dan tepat pada waktu itu, seluruh tim memergoki pasangan tersebut, mengklaim kalau sekarang pasangan itu tidak bisa mengelak lagi. Suatu hari, Ungsu mendatangi ayahnya di penjara. Dia nggak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Tapi Pajang tetap tidak mengakui perbuatannya sampai akhir. Intinya, Pajang merasa dirinya tidak bersalah, dan bahkan hendak mengajukan banding. Wah, gila banget dah ini manusia ya. Kemudian terjadi kehebohan di Toserba Beauty, karena sebuah berita yang menyatakan kalau wali kota kenalan Sungu telah tertangkap korupsi. Apalagi Toserba Beauty kan sering banget melobi si wali kota tersebut. Akibat hal ini, Sungu digebukin parah oleh ayahnya. Dan ayah Sungu memerintahkan agar Sang-hyun yang menjadi tumbal menggantikan Sungu. Demi menyelamatkan Toserba. Semoga sih Sang-hyun nggak mau ya, ini kan nggak adil namanya. Malam itu, Wuju asli mabuk berat dan mendatangi rumah Mary. Tapi dia kesal setelah melihat ada Wuju Sultan di rumah itu. Mary serta Wuju Sultan sedang mempacking barang-barang Mary. Karena Mary akan pergi dari rumah mewah tersebut dan tinggal bersama dengan adiknya. Wuju asli tambah sedih ketika melihat Mary dan Wuju Sultan saling sayang menyayangi. Sakit hati banget deh si Wuju ini. Karena rasa kepahitan yang mendalam, besoknya, Wuju asli mengirimkan sebuah artikel ke media tentang dirinya yang akan melakukan konferensi pers terkait Wuju Sultan. Wah, heboh dah semua pers kan? Berita tentang Wuju asli yang akan melakukan konferensi pers pun bahkan sampai ke Mary yang segera menghubungi Wuju Sultan. Sementara itu, Wuju asli sudah bersiap melakukan konferensi pers. Dia mengklaim kalau seorang pewaris perusahaan terkenal melakukan perselingkuhan hingga menghancurkan keluarga biasa dan menipu Toserba demi meraup undian hadiah utama. Aduh, super emosi banget nggak sih sama si Wuju ini ya? Sementara di Toserba, terjadi ketegangan antara Sang-hyun dan Sungu. Karena gimana pun harus ada yang bertanggung jawab dalam menghadapi skandal wali kota. Sungu dengan dingin bersikeras bahwa Sang-hyun lah yang harus menanggung kesalahan menggantikan Sungu. Sang-hyun yang terluka oleh semua ini bertanya kepada Sungu, apakah Sungu pernah benar-benar menganggap Sang-hyun sebagai teman baiknya? Sungu menjawab tentu saja, tetapi langsung merusaknya dengan komentar-komentar kejam yang memperjelas bahwa sebenarnya Sungu nggak bersungguh-sungguh menganggap Sang-hyun teman. Persahabatan mereka yang sudah renggang akhirnya pun retak. Kembali ke Wuju yang sedang mengungkap kebenaran melalui konferensi pers. Ternyata dia tuh masih latihan pidato sahabat tonton. Gubraks deh. Jadi para wartawan belum mengunjungi TKP tempat Wuju akan melaksanakan konferensi pers. Di Toserba, Sang-hyun akhirnya segera dibawa ke kejaksaan. Saat dalam perjalanan, Sungu mengamuk menelepon Sang-hyun karena Sungu juga dipanggil jaksa. Ternyata Sang-hyun memutuskan untuk menanggung apa yang menjadi kesalahannya sendiri, lalu membiarkan Sungu juga menanggung apa yang menjadi kesalahan Sungu sendiri. Intinya yang bersalah ajalah yang dihukum. Karena tahu akan dipanggil jaksa, Sungu segera menyuruh kepala tim humas untuk mengurus kepemilikan rumah mewah sekarang juga kepada Mary. Kepala tim humas lalu melaporkan tentang konferensi pers Wuju asli. Makin paniklah Sungu. Dia memerintahkan agar kepala tim humas menghentikan konferensi pers Wuju asli. Di tempat konferensi pers, Wuju asli tiba-tiba kedatangan tim hukum dari Toserba.
Mereka memperingatkan Woo bahwa Toserba akan menuntut Woo asli atas pencemaran nama baik dengan denda 10 miliar won. Tekanan itu membuat Woo asli kewalahan. Ketika itulah Mary mendatanginya. Mary perlahan mengatakan kalau dirinya sekarang sudah menemukan ketenangan dan kedamaian. Jadi Mary berharap Woo juga bisa hidup bahagia, tanpa rasa dendam dan rasa-rasa lain yang gak enak. Mary ingin agar Woo melupakan semua yang pahit, dan hanya mengingat semua yang manisnya aja. Woo asli pun menangis, tapi setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mary. Besoknya, Mary mendatangi kantor catatan sipil untuk menyerahkan surat perceraiannya dengan Woo asli. Akhirnya ya, Mary membuat keputusan ini juga. Nggak apa-apa Mary jadi janda daripada diselingkuhin. Setelah itu, Mary serta Woo mengemas seluruh barang dari rumah mewah, karena Mary akan pindah dari rumah mewah itu ke rumah adik Mary. Di tengah perjalanan, kepala tim humas Toserba menelepon Mary untuk membahas pemindahan nama. Tapi Mary menolaknya, mengatakan kalau dirinya dan Woo asli sudah bercerai, lalu menutup teleponnya sebelum kepala tim humas menjelaskan lebih lanjut maksud dari teleponnya. Malam itu, Jin Kyung menemui Sang Yun, karena mengkhawatirkan Sang Yun kan. Secara berita tentang Toserba sudah beredar di mana-mana. Sang Yun mengatakan kalau dirinya hanya mengakui kesalahan yang diperbuatnya aja. Selebihnya yaitu urusan Sung Woo. Sekarang Sang Yun sedang menunggu keputusan hukuman untuknya. Jin Kyung khawatir kalau Sang Yun akan dipenjara. Tapi Sang Yun hanya tersenyum pahit, pasrah menerima apapun yang akan terjadi ke depannya. Setelah nenek Woo keluar dari rumah sakit, ia menelepon Mary dan memintanya untuk berkunjung. Tentu saja, Mary dengan senang hati bersedia mengunjungi nenek Woo. Di saat yang sama, Woo asli terpojok oleh seorang reporter wanita yang meminta Woo agar mengirimkan informasi apapun yang dimiliki Woo tentang Woo Sultan. Tapi karena kemarin sudah diancam sama tim hukum Toserba, Woo asli pun tidak berani mengatakan apapun kepada reporter tersebut. Tapi pertemuan Woo asli dengan si reporter diketahui oleh keluarga Woo asli yang mendesak Woo menjelaskan apa yang telah terjadi. Woo asli akhirnya memberitahu mereka tentang kebenaran konferensi pers kemarin itu. Setelah mendengarkan semuanya, ibu Woo langsung mengambil kesimpulan dan malahan bergegas menemui nenek Woo untuk mengungkap Mary. Diceritainlah kalau Mary itu janda dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya diceritain deh. Sang nenek terkejut dan bingung dengan apa yang didengarnya. Jadi dia segera menelepon cucunya untuk membatalkan pertemuannya dengan Mary. Woo akhirnya menghadapi neneknya, mencoba untuk menjelaskan semuanya. Malam itu, saudara perempuan Woo menelepon Woo, menceritakan kalau tadi dia dan ibu Woo pergi ke rumah nenek Woo Sultan untuk membongkar Mary. Woo asli marah-marah dengan semua ini, tapi apa daya kan, semua sudah terjadi. Woo asli akhirnya mengirim pesan kepada Mary meminta maaf atas campur tangan keluarganya. Tetapi kerusakannya sudah jelas. Kemudian, ibu Mary menelepon Mary menanyakan perkembangan hubungan antara Mary dengan Woo Sultan. Kali ini, Mary tidak menutupi apapun. Dia menceritakan semuanya kepada ibunya, yang membuat ibu Mary segera menyerbu ke Seoul esok harinya dan ditemani oleh adik Mary. Ibu Mary datang ke Seoul untuk menemui ibu Woo asli. Dan saat ibu Mary melihat ibu Woo di jalan, dia segera menghentikan taksinya, lalu langsung menjambak rambut ibu Woo asli. Perkelahian di antara mereka berlangsung keras dan berantakan. Tentu saja, ini sebenarnya harus dilakukan sejak dulu deh. Keluarga si Woo asli memang kebangetan. Amit-amit deh punya besan kayak gini. Di tengah semua ini, Sang Yun bertemu lagi dengan Jin Kyung di suatu sore yang tenang. Mereka jogging bersama, dan Sang Yun mengakui bahwa ia akan segera masuk penjara. Sebelum berpisah, ia meminta Jin Kyung untuk merawat kura-kura kesayangannya, karena ia lebih mempercayai Jin Kyung daripada siapapun. Di hari lainnya, saat kencan yang santai, Mary tak sengaja mendengar Woo berbicara dengan neneknya, dan mengira Woo sedang membicarakan hubungan Mary dan Woo. Hal ini membuat Mary kepikiran. Apalagi Woo tiba-tiba pamit karena harus menemui neneknya. Mary makin patah hatilah atas semua hal ini. Malam itu, Woo mendatangi Mary. Mary bertanya apakah nenek Woo tidak menyetujui hubungan mereka. Woo berkata kalau neneknya tadi menelepon karena ingin agar Woo segera mengambil alih perusahaan. Dan alasan kenapa nenek Woo belum juga mengajak Mary bertemu lagi, karena nenek Woo membutuhkan waktu untuk semua ini. Namun Woo menunjukkan cincin pemberian neneknya. Nenek Woo mengatakan kalau Woo tidak boleh melepaskan wanita yang dicintainya. Jadi Woo segera melamar Mary malam itu juga, dan Mary menerimanya dengan tulus. Akhirnya, sang nenek bertemu dengan Mary. Tepat di saat itu, Mion dan Ungsu juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ternyata, kemarin itu, nenek Woo telah mengirim Mion serta Ungsu ke kampung halaman Mary untuk menyelidiki ibu Mary. Yang kita tahu lah ya, kalau ibu Mary adalah orang yang baik, sehingga seluruh keluarga Woo menyetujui hubungan Mary dan Woo. Satu-satunya menunda pernikahan mereka adalah kenaikan jabatan Woo yang tiba-tiba sebagai CEO perusahaan. Kita juga melihat sekarang Sang Yun mulai menjalani hukumannya di dalam penjara. Dia menerima surat-surat hangat dan rutin dari Jin Kyung, yang terus memberinya kabar terbaru tentang kehidupan dan tentu saja
tentang kura-kura milik Sang Yun yang sekarang dirawat oleh Jin Kyung. Setahun kemudian, di bawah sinar matahari lembut di taman yang indah, Woo-ju dan Mary akhirnya menikah, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Mion bahkan terlihat akrab dengan ibu Mary, dan dari percakapan keduanya, adik Mary telah mempromosikan kedai jualan milik ibunya, yang segera menjadi viral dan berkembang pesat. Sementara Ungsu sekarang menjalani perusahaannya sendiri, yaitu perusahaan game gitu. Lalu Jin Kyung dia terlihat sudah menemui kebahagiaannya sendiri, karena Sang Yun sudah bebas dari penjara, dan datang ke acara tersebut, sebagai teman kencan Jin Kyung. Akhirnya ya, mereka bertemu kembali. Kita lalu melihat pasangan utama kita yang berjalan menuju altar bergandengan tangan, menutup lembaran perjuangan mereka dan memulai hidup baru bersama. Drama ini mendarat di sini sahabat tonton. Cukup manis dan hangat ya untuk endingnya. Memang setiap orang pasti ada musimnya, dan di setiap musim pasti ada orangnya. Gak semua orang yang ada bersama kita hari ini bisa tetap ada sama kita juga di musim lain kehidupan kita. Ada beberapa orang yang memang memberi kita pelajaran, mengasah kita dan juga mempercantik hidup kita. Namun ada beberapa orang yang bertahan bersama kita sepanjang umur hidup kita. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu. Dan sampai jumpa di drama lainnya ya sahabat nonton.